Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrunillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah channel ini akan terus berusaha menyuarakan kebenaran Islam serta syiar Islam, juga berupaya membentengi umat dari upaya-upaya pemurtatan yang gencar dilakukan oleh kaum kadal ya. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video diskusi ya dari channelnya Yusuf Manubulu, yang mana di sini banyak hadir ya, baik dari Kristen maupun saudara kita Muslim, juga termasuk si Meme Kece ya. Nah, tema yang dibahas di sini adalah tentang poligami. Nah, ya, kalau di dalam Kristen, umat Kristen mengatakan bahwa mereka tidak melakukan poligami atau tidak ada perintah poligami ya. Namun di Islam ada perintah poligami menurut penafsiran mereka ya. Nah, bagaimana nanti kejelasannya poligami ini sebenarnya, dan apa nilai positif dan negatif dari poligami itu sendiri, nanti kita akan dengarkan bersama ya diskusi ini. Dan juga yang kurang mengenakan di sini adalah pernyataan-pernyataan dari Meme Kece yang selalu saja melontarkan fitnahan-fitnahan yang tanpa berdasar sama sekali ya. Dan di akhir video nanti saya akan menjawab dan menjelaskan bagaimana sebenarnya tentang poligami ini sesuai dengan ayat dalam Al-Quran. Apakah benar ini suatu perintah atau hanya diperbolehkan saja? Nah, sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe. Dan tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Oke, kita ke Pak Ayung aja dulu. Pak Ayung, silakan Pak Ayung. Waktu Anda Ya, 3 menit. Saya lanjutkan yang tadi saja ya Pak, karena saya juga agak punya banyak waktu ini. Jadi di dalam Bible ini, terutama di Perjanjian Lama ini, sudah ada ketentuan atau aturan tentang poligami. Dan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Apakah di Perjanjian Baru ada disebutkan tentang poligami? Saya rasa ada. Ini coba di Matius pasal 25 ayat 1 itu sampai 1 sampai 10 itu. Bahkan itu digambarkan sebagai pada waktu hal itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ini gadisnya 10, laki-lakinya 1. Jadi betul kata Pak Hasan tadi, hanya Islam yang mengatur detail tentang perkawinan, termasuk poligami. Dan halnya poligami ini tidak sebebas apa yang kalian sangkakan, bahwa di dalam poligami itu aturannya sudah ketat, sangat ketat ya. Bahkan Pak Yusuf tadi di mukadimahnya menggambarkan siapa yang bisa adil gitu ya. Itu saking beratnya, bahwa ancaman bagi yang poligami tetapi tidak adil itu sangat serius. Yang diperbolehkan poligami itu
kalau bisa adil begitu ya. Adapun kalau tidak bisa adil, kata Allah dalam Al-Quran ya satu saja begitu Pak. Selanjutnya saya juga tidak menemukan ini aturan tentang pelarangan poligami ini yang jelas di dalam Alkitab. Ini hanya tafsiran kalian saja ini tentang larangan poligami. Bahkan secara jelas tidak ada larangan untuk berpoligami. Perintah juga tidak ada untuk berpoligami, larangan juga tidak ada. Begitu. Nah, ini tetapi di dalam Islam kami mengatur bagaimana pernikahan, bagaimana poligami. Bahkan ini saya kritisi saja ya, di dalam pernikahan pun di Kristen kan, kalau kami mencontoh Rasulullah. Nah, kalian umat Kristen ini sesungguhnya mencontoh siapa begitu ya. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah menikah. Apakah ini ajaran tentang pernikahan ini karangan-karangan umatnya sendiri begitu ya? Karangan-karangan umat Kristen sendiri atau bagaimana begitu, Pak? Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik. Saya akan tanggapi ya. Saya, Pak Yusuf. Jadi Saya sebelum bisa, Pak Yusuf. saya kasih kepada yang Kristen menjawab. Satu setengah menit saya boleh, Pak Yusuf. Ya. Oke. Saya sebelum saya kasih ke Pak Abdullah sebentar ya, saya jelaskan dulu sedikit bahwa Tuhan Yesus itu teladan yang sempurna. Kenapa? Karena dia tidak kawin, makanya dia hanya memperbolehkan istri satu, ya. Karena dia datang membawa sebuah ajaran tentang kehidupan di surga, kehidupan di atas, bukan kehidupan di dalam daging yang kerjaannya ingin kawin terus. Nah, itu contoh dan teladan yang benar. Dia tidak kawin, dia bisa memberikan contoh bahwa dia tidak kawin. Makanya orang yang tidak kawin memberikan contoh yang benar dan dia membolehkan umatnya untuk berpasangan hanya satu. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Nah, sedangkan Muhammad, dia punya istri lebih dari 4. Nah, dia menyarankan itu tidak jadi contoh. Nah, itu yang saya perlu jelaskan kepada Pak Ayung ya. Dia punya istri sangat banyak dan dia hanya memperbolehkan 4. Nah, ini contoh yang buruk ini buat kehidupan manusia. Oke, sekarang saya kasih kepada Pak ini dulu, Pak Abdullah dulu. Silakan Pak Abdullah. Baik, 1,5 menit aja. Ya, yang tadi yang pertama Matius 25, dia tidak ngerti ini adalah perumpamaan. Ya, gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Kalau kamu baca pasal yang terakhir ya, ayat terakhir, itu tentang kedatangan Tuhan Yesus, bukan menikah. Ya, ini perumpamaan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana, yang harus mempersiapkan minyaknya itu loh. Ya, supaya setiap orang yang datang, ya nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, kita sudah siap. Makanya dikatakan di dalam ayat yang 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi ini tidak berbicara dengan pernikahan. Ya, tolong diubah pikiran kamu yang sesat itu. Yang kedua, Yesus itu tidak akan pernah menikah karena dia Tuhan. Tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah menanggung dosa kutuk manusia dan dia mati terkutuk di kayu salib. Ya, dia tidak akan pernah menikah karena janji Allah kepada umat manusia melalui firman-Nya, dia mengirimkan firman-Nya menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, seluruh dosa manusia sejak Adam sampai saat ini, supaya Yesus mati terkutuk di kayu salib, menanggung dosa kutuk kita itu semua, termasuk saya dan Anda semua, dan semua yang ada di hukum Taurat kutuk itu ditanggungnya di kayu salib. Jadi Yesus itu tidak menikah dan tidak akan pernah menikah sebab dia Tuhan dan Allah. Yang terakhir adalah tidak ada satupun Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah di dalam Yesus Kristus menyuruh orang berpoligami, termasuk dari dalam 2 Samuel, termasuk Daud, termasuk Salomo. Itu keinginannya. Daud itu sungguh ditegur dan itu menjijikkan di mata Tuhan. Tapi Daud bertobat, memohon ampun belas kasihan kepada Tuhan. Salomo juga sama, istrinya banyak, tapi tidak disuruh oleh Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Itu kemauannya Salomo.
sehingga budak-budaknya menyembah berhala dari hidupnya, sungguh itu menjijikan bagi Tuhan. Tapi dia bertobat. Jadi semua yang ada di dalam perjanjian lama itu adalah cerita, ya kenyataan hidup di masa lalu, bukan disuruh oleh Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Muhammad berpoligami sampai 13, menyuruh Muhammad menyudiri budaknya Maria, menyuruh Muhammad menikahi anak kecil, menyuruh Muhammad berzina, menyuruh Muhammad mencara, menyuruh Muhammad itu berperang, menyuruh Muhammad meniduri banyak budak yang mencara. Itulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu berbeda dengan Allah SWT. Alkitab tidak pernah mengenal Allah SWT. Jadi tolong dipahami tadi Hasan dan Ayung, tidak ada satupun ayat, satu ayat pun Allah Abraham, Ishak, Yakub menyuruh orang untuk berpoligami. Ya, kamu ubah itu, sesat kepikiranmu itu. Terima kasih. Oke, baik. Saya Terima menanggapi kasih. 3 menit. Oke, Pak Aceh 3 menit, silakan. Ya, baik. Aturan perkawinan di Kristen banyak. Makanya kalau cerai Kristen harus putusan pengadilan. Itu sesuai aturan pengadilan. Terdaftar di catatan sipil kependudukan. Gitu. Kalau umat Islam kawin diatur oleh orang Arab. Kata orang Arab, kata hadis. Makanya umat Islam itu kalau tidak punya pengadilan agama, tidak bisa cerai. Karena tidak terdaftar di catatan sipil kependudukan. Begitu. Jadi dia punya catatan sipil sendiri, KUA, Keterusan Agama, terus pengadilan agama, di situ. Di catatan sipil kependudukan tidak ada. Makanya banyak umat Islam kawin cerai seenaknya. Karena dia membuat aturan sendiri. Itu aturan yang diberikan dari Arab. Jadi apa yang dilakukan oleh Arab diterapkan di Indonesia. Nah ini supaya Ayung ini melek. Kalau Ayung orang Indonesia tentu harus menggunakan aturan Indonesia bukan aturan Arab. Diterapkan di Indonesia. Baik perkawinan, baik kehidupan sehari-hari. Nah inilah kekeliruannya orang Indonesia yang menggunakan aturan dari Arab. Aturan dari Arab, hadis, fikih, ijma, qiyas itu aturan orang Arab. Kok mau-maunya orang Indonesia diatur oleh aturan dari Arab? Ini yang harus disadari. Jadi sehingga orang Indonesia menganggap bahwa di Kristen tidak ada aturan perkawinan. Ada di catatan sipil kependudukan, terdaftar, resmi malah sama dengan KTP. Begitu, Saudara Ayung dan Hasan. Inilah pesan Tuhan malam hari ini. Sadar ente dari mabuk bahasa Arab. Doktrin Arab berhenti. Jangan disebar-sebarkan di Indonesia. Membuat rebutan hadis. Terima kasih. Lanjut. Baik, atas pernyataan si KC barusan ya, yang selalu saja ingin memberikan kesan tidak baik terhadap ajaran Islam. Saya ingin memberikan satu renungan untuk dia ya. Awasi pikiranmu, karena dari pikiranmu akan keluar kata-kata. Awasi kata-katamu, dari kata-katamu keluar tindakanmu. Awasi tindakanmu, dari tindakanmu akan keluar kebiasaanmu. Awasi kebiasaanmu, dari kebiasaanmu keluar watakmu. Dan awasi watakmu, dari watakmu akan keluar nasibmu. Jadi berhati-hatilah dalam berbicara ya MKC ya. Karena pernyataan Anda barusan, walaupun tujuan Anda ingin memberikan kesan tidak baik terhadap ajaran Islam, namun tanpa disadari Anda juga mengkritik pemerintah ya, karena sudah mengatur sedemikian rupa di dalam sistem pemerintahan, terutama dalam undang-undang pernikahan ya, itu di bawah naungan Departemen Agama dan catatan sipil tentu saja tetap ada, dan orang yang menikah melalui kantor KUA tetap tercatat di kantor catatan sipil ya, karena semua itu sudah terhubung dan sejalan ya. Jadi tujuan pemerintah sudah jelas untuk mengatur ya, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jadi Anda mengatakan itu adalah undang-undang dari Arab, dan berarti Anda melecehkan negara Republik Indonesia ya, karena tidak mungkin negara Indonesia menggunakan undang-undang menurut kemauan pemerintah Arab ya. Jadi ingat kata-kata Anda yang keluar. Oke, kita lanjut. Oke, Pak Aceh, makasih. Sekarang kita kasih ke Pak Ayung dulu. Pak Ayung, silakan Pak Ayung.
Waktu Anda bicara 3 menit. Menanggapi Pak Aceh barusan, sama sekali kedua pembicara tadi tidak menyebutkan ayat mana yang melarang poligami, sedangkan di perjanjian lama itu sudah diperbolehkan. Selanjutnya Pak Aceh ini jangan membawa-bawa personal. Ya, itulah sebabnya orang Islam itu banyak kawin cerai kawin. Itu namanya oknum, Pak. Memang kalau kita mayoritas ini sedikit apa ya? Ada lebih banyak pula nih, lebih banyak yang mengerti hukum-hukum agama, tapi lebih banyak pula yang tidak tahu begitu ya. Dan tidak dapat dipungkiri juga ini ketika coba saja dibuka di Google, di YouTube. Ini banyak sekali, terutama di luar negeri, LGBT orang Indonesia ini pada pindah ke luar negeri supaya apa? Supaya bisa kawin di gereja. Jadi bahkan yang Islam juga pindah ke Kristen. Saya ada ceritanya itu di Google. Beliau LGBT itu mau kawin dengan sesama jenis, maka di Jerman kalau nggak salah itu dikawinkan, begitu ya. Ini kalau di Islam saya belum pernah lihat gitu ya. Jadi itu tadi yang pertama, tidak ada ayat di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama yang melarang hukum poligami. Dan di Islam pun adapun ada aturan poligami, itu pada dasarnya hukum utamanya ada pernikahan satu ya, yang utama adalah satu. Tetapi kalaupun mampu bersikap adil terhadap istri-istrimu, kata Allah, maka Allah memperbolehkan 2, 3 sampai 4 begitu. Adapun ketika Nabi Muhammad lebih dari 4, itu ada kehususiaan hukum bagi Nabi begitu ya. Dan kenapa kita menyalahkan Nabi Muhammad, sedangkan nabi-nabi terdahulu pun itu tidak ada batasan mengenai hal istri, begitu Pak. Yang dapat saya sampaikan. Cuma dari tadi memang saya terkendala masalah sinyal. Sering. Terima kasih Ayung. Ayung, terima kasih, saya nambahin ya Ayung. Itu poligami di Al-Qur'an, diajarkan di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3. Sebentar Pak Aceh, sebentar Pak. Jadi supaya kita tertib ya Pak. Jadi begini ya. Halo Pak Ayung. Ya Pak. Oke, bisa dengar yang baik ya. Silakan Pak Ayung, saya kasih waktu Anda juga 3 menit. Ya, terima kasih. Pak Amin tadi menunjukkan video, tetapi video itu bukanlah sebuah, jadi mohon maaf ya, saya masih ragu apakah itu berhubungan dengan Islam. Meskipun pakaiannya begitu, karena tradisi Arab, di Arab juga banyak umat selain Islam ya. Yang saya mau, silakan kalau ada mungkin tunjukkan yang sedang dinikahkan di masjid atau yang bagaimana. Tetapi yang bisa saya tunjukkan di YouTube, coba search saja sama Pak Yusuf, pernikahan gay Indonesia. Itu ada tayangannya, bahkan dia selfie itu sama Pak pendeta. Itu di gereja itu. Bahkan dengan Bapak Roh Kudus, anak itu disebutin, dipersatukan itu ya. Itu prakteknya sangat jelas ya, kalau itu di klub ya yang tadi Pak Amin tunjukkan. Saya tidak melihat itu, apakah saya tidak meyakini itu apakah itu muslim atau tidak ya, walaupun pakaiannya memang begitu. Lagian yang tadi saya sebutkan itu ada yang muslim Indonesia itu LGBT pindah ke Kristen dan pergi ke Jerman dan ke Prancis itu untuk menikah di sana. Dan selanjutnya Pak Amin juga tidak menunjukkan sebagaimana pertanyaan dari awal mula,
tentang larangan dalam Kristen untuk berpoligami. Sekarang kita ke Pak Umar, nanti yang menanggapi Pak Corpus One. Ya, Pak Umar, silakan Pak Umar. Saya masuk ya, tolong jangan ada yang motong ya, karena ini sangat-sangat penting. Jadi saya nggak mau terjebak sama obrolan sebelumnya yang keluar dari konteks. Ini kita bicara konteks poligami, oke? Apakah poligami dibolehkan dalam Kristen? Saya jawab ya, dan Yesus melakukannya. Kita bisa lihat di buku Jesus the Man, karangan dari Profesor Dr. Barbara Tering. Ini profesor ya. Ini salah seorang pakar yang turut mendalami naskah mati, naskah tertua dalam Injil. Jadi Yesus menikah dan mempunyai 2 istri. Ini yang fakta yang dihilangkan oleh gereja. Istrinya adalah Maria Magdalena. Di sini kenapa beliau, profesor ini membicarakan tentang Yesus menikah? Karena kalau kita lihat di Lukas, surat ke-7, ayat 37 sampai 38. Maria Magdalena membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi sambil menangis. Ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia menciumi kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Menurut Profesor Dr. Barbara Tering dalam buku Jesus the Man, itu adalah tradisi pernikahan bangsawan Yahudi. Dan juga dalam Kidung Agung 1, kiranya ia menciumi aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah. Ada lagi Lukas 7 ayat 37 sampai 38 yang menggambarkan Maria Magdalena mencurahkan air minyak dan menciumi kaki Yesus. Ini jelas merupakan ritual dari bangsawan Yahudi. Yesus menikah di mana? Di Kanaan. Oke, lalu siapa istri kedua Yesus? Di sini disebutkan istri kedua namanya adalah Lydia, sumber naskah Laut Mati. Ya kan? Sedangkan ayat di Alkitabnya sudah tidak ada karena sudah direvisi besar-besaran. Tapi kalau kita lihat original teksnya, kita bisa dapatkan ini sumbernya. Istri keduanya namanya adalah Lydia. Lalu ada lagi di sini, di Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai, dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba Al-Masih telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi di sini saya tidak mau terjebak sama pembicaraan LGBT di Arab Saudi atau apa, karena saya juga kerja di sini, Pak. Saya kerja di Saudi. Saat ini saya memang saat ini kerja di Qatar. Tapi saya kadang saya ke Saudi, ke daerah Dahran. Tapi saya nggak pernah tuh ngelihat dilegalkan. Itu memang ada sebagian oknum orang Arab yang jahil, tapi itu tidak merepresentasikan orang Islam. Oke, Thanks. cukup Pak Umar, cukup. Saya Oke, bisa Pak kita Yusuf. Ya, Tapi kita Pak Yusuf kasih sebentar. sebentar. Kita kasih ke Corpus One dulu, nanti kemudian habis itu Pak Abdullah. Ya, Corpus One dulu, silakan. Corpus One bisa ditanggapi 3 menit. Halo? Baik, ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Halo Ya. Pak Umar, terima kasih untuk kritiknya yang luar biasa. Anda sangat perhatian terhadap iman Kristen dan saya sangat terima kasih untuk hal itu. Untuk pertanyaan pertama, saya langsung aja ya. Poligami boleh tidak? Jawabannya tidak, Pak. Ketika Anda berbicara tentang dunia kekristenan, maka sumber Anda harus Alkitab. Jangan buka buku-buku lain. Ketika Anda berbicara kekristenan, saya ulang lagi, sumber Anda harus Alkitab. Jangan buka buku-buku lain. Karena banyak orang penulis buku menggunakan ayat Alkitab, belum tentu itu berpikir pola ala Alkitab, ya. Jadi Anda silakan buka dari Kejadian sampai Wahyu, tunjukkan kepada saya di mana kekristenan mengizinkan, di mana Tuhan Yesus mengajarkan poligami. Jika Anda tidak punya ayat itu, maka saya katakan Anda pendusta. Camkan kalimat saya, ya. Anda adalah pendusta. Hati-hati Anda. Yang kedua, tahun berapa fakta itu? Nah, tadi Anda menggunakan bahwa Yesus menikah, oke? Dan sangat saya sayangkan Anda sama sekali tidak membuka buku-buku tahun pertama, tahun kedua di zaman Yesus. Malah Anda mengambil buku tulisan entah siapa itu, ya. Nggak usah bicara itu deh. Anda mungkin pernah mendengar Injil Yakobus, Injil sesat itu, Injil Barnabas, Injil sesat itu. Kalian kan suka sekali nggak gunakan teks-teks sesat, gitu kan? Kalian suka sekali gunakan teks-teks sesat. Ambil aja itu. Di situ juga banyak cerita tentang Yesus menikah. Tapi pada faktanya, kalau Anda orang yang intelektual, Anda orang yang
fair, Anda orang yang humble dalam dunia akademis, Anda silakan. Yang pertama, teliti teks-teks dari Yahudi. Yang kedua, teliti teks di Alkitab. Beritahukan kepada kami di mana Yesus menikah. Kenapa saya berani menantang Anda untuk mengatakan seperti itu? Karena memang tujuan Yesus hadir ke dunia itu bukan untuk kawin mengawinkan. Hati-hati. Dia tidak pernah berurusan dengan kawin mengawinkan. Tetapi Yesus mengerti betul tentang aturan dalam rumah tangga. Nah, kedatangan Yesus ke dunia itu adalah untuk menyelesaikan hukuman dosa yang Anda punya, supaya Anda tidak masuk ke dalam neraka, ya. Jadi teks-teks yang Anda ambil itu sebenarnya teks-teks yang salah, Pak. Lukas 7:37-38 itu bicara tentang Maria Magdalena menciumi kaki Yesus. Kenapa itu dia lakukan? Karena dia sangat mengucap syukur. Dia itu wanita pelacur, tetapi apa? Waktu itu dia dilempari mati, tetapi karena Yesus yang mengajarkan kasih, yang menyelamatkan, dia selamat dari itu. Bagaimana jika Anda dihukum penjara 100 tahun, tiba-tiba ada orang bilang, saya jamin dia selesai. Anda tidak mengucap syukur, bukan? Nah, itu yang dialami oleh Maria Magdalena sebagai seorang pelacur yang pada waktu itu harus dihukum mati, tapi dia sangat berterima kasih atas pengampunan. Bicara Kidung Agung, ini bukan bicara poligami. Bicara Kidung Agung ini bicara tentang bagaimana rumah tangga itu harusnya antara suami dan istri saling mencintai. Kemudian bicara tentang apa lagi? Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7 tentang karya keselamatan, akhir zaman, tentang perkawinan anak domba. Jadi orang diselamatkan itu selesai. Baik Pak, ini mohon maaf waktunya sudah habis. Kita kasih ke Pak Umar dulu untuk menanggapi. Silakan Pak Umar. Kita kasih 3 menit. Oke, saya terima kasih ini karena diskusinya bagus ya. Nggak lagi membahas hoax-hoax yang ada di Saudi. Jadi saya tanggapi Bapak ini mengenai di sini apakah ada contoh poligami atau bigami dalam Alkitab? Saya bilang ada. Ada di mana? Di Kejadian 4 ayat 11. Ada salah satu tokoh namanya Lameh. Di situ detailnya Bapak bisa cari, tapi intinya dari ayat itulah Lameh mengambil istri 2 orang. Oke. Dan ada beberapa orang yang terkenal dalam Perjanjian Lama juga melakukan praktek poligami. Siapa? Abraham, Yakub, Daud, Salomo. Dan ini semua orang mempunyai banyak istri. Terus dalam Samuel 2 ayat 18, Allah berbicara melalui Nabi Nathan. Oke, ini nabinya orang Kristen ya, karena di Islam nggak ada. Bahkan berfirman bahwa seandainya istri-istri dan gundik-gundik Daud dirasa belum cukup, dia akan menambahkannya lagi kepada Daud. Maksudnya apa Tuhan berbicara seperti ini? Ini apakah artinya bahwa Kristen melarang poligami? Karena dicontohkan oleh nabi-nabinya. Di sini juga ada Salomo mempunyai 700 istri, 300 gundik. Oke, menurut Raja-Raja 11 ayat 3. Bagaimana kita menjelaskan contoh-contoh poligami ini dalam Perjanjian Lama? Kalau Bapak nggak pakai Perjanjian Lama ya susah ya. Mengapa Allah mengizinkan praktek poligami dalam Perjanjian Lama? Bagaimana Allah artinya memandang praktek poligami ini di zaman sekarang? Terus kenapa berubah jadinya dilarang? Ada juga seperti saya tahu dalam kekristenan, saya minta maaf, saya nggak tahu apakah Bapak Katolik atau Protestan, karena kalau nggak salah di Katolik kan dilarang untuk bercerai. Itu juga saya nggak mau lari ke sana lah, kita bahas mengenai poligami aja. Terus di sini yang mau spesifik lagi mengenai apakah dibolehkan, jadi Allah mengizinkan poligami ini untuk melindungi kaum wanita, Pak. Karena wanita itu jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Sebelum ada Islam, itu orang berpoligami lebih dari 4. Tapi setelah ada Islam, Allah justru membatasi. Menikahlah kamu 2, 3, atau 4, namun bila kamu tidak mampu adil, maka cukup 1. Itu ayat Al-Quran. Jadi di sini artinya, bukan kita disuruh atau artinya apa namanya, syarat untuk poligami dalam Islam juga sangat-sangat susah. Artinya kita harus apa namanya, adil. Kalau nggak mampu adil, 1. Di sini juga ada di Kejadian 9 ayat 7, beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di bumi. Kalau 1 istri gimana mau beranak cucu dan bertambah banyak? Misalkan istrinya nggak hamil gimana kan? Berarti kan dibolehkan poligami logisnya. Oke, waktunya habis Pak Umar. Oke. Saya menjawab Pak. Kita lanjut Pak Yusuf, saya dulu Pak Yusuf. Ya. Saya dulu Pak Yusuf, boleh. Oke. Pak Abdullah, silakan jawab. Terima kasih. Ya. Umar, Anda penipu malam hari ini dan pendusta. Saya Abdullah,
pemuda Kristen Indonesia. Kamu katakan Yesus menikah. Allah mengutus Yesus ke dunia ini untuk menanggung dosa kutuk kamu dan kutuk saya. Semua kutuk manusia. Kutuk ditanggung di kayu salib. Tujuan Allah mengirim firman-Nya. Etikanya ini Ya. Pak Yusuf mana dulu. Kalau saya ketemu preman pasar gini, diam dulu, ya. Kamu juga Sebentar, mulutnya kita kasih benar. kesempatan dulu. Dengar dulu, ya. Dengar. Sebentar, Pak, Pak Umar. Apanya? Pak Umar sebentar. Tarik dulu Pak Umar ucapanmu. sebentar. Timernya ditahan dulu. Oke, sebentar ya. Iya, tapi menurut saya Pak Yusuf sebagai moderator juga mulutnya dibenerin dong nih orang-orang ini. Pak Yusuf, Jangan Ya, menyerang kayak gitu. saya jelaskan. Saya tidak menerang, ya. Saya tidak menerang. Jelasin dulu. Kamu Amit. memang nggak ada etikanya, makanya kamu murtad. Sebentar Pak Umar. Kita gantian berdiskusinya ya. Tadi waktu Anda bicara, tidak satu pun yang Kristen saya izinkan untuk memotong Saya tidak menyerang, Anda. Pak. Saya tidak pernah bilang Abdullah begini, Amin begini. Saya nggak nyebut nama kan. Kenapa nih kok bolak-balik saya penipu? Apa ini? Ya, artinya Oke, saya ya, lanjutkan, begini. Pak Yusuf. Oke, silakan Anda diluruskan. pakai Saya lanjut, Pak Yusuf. Saya lanjut, oke, ya. Saya jelasin. Kamu diam dulu, Umar, ya. Sekali lagi saya ulangin adalah Anda berdusta dan menipu malam hari ini. Kamu ambil referensi. Anda juga penipu. Ya. Anda Dengar penipu. dulu, dengar. Apa? Dengar dulu, ya. Ya, Jangan Pak dihabiskan Umar, waktu saya, Pak Yusuf. tolong Gimana diam saya dulu, bisa Pak. mendengar, Pak, kalau misalkan sudah omongannya kasar? Saya tidak artinya- kasar. Saya melawan argumenmu, ya. Matikan Tidak dulu itu kasar yang timernya. harusnya bilang Ya, itu. matikan dulu Matikan dulu argumennya. timer ya. Ya, Dua tahan menit. dulu Matikan timernya, dulu. tahan dulu timernya. Balik lagi ke Anda juga 2,5 tadi, penipu, Pak Yusuf. pendusta. Pak Umar, nanti Balik. Anda bisa berbicara, Pak. Anda punya waktu untuk berbicara selama 3 menit, Pak. Saya Anda tidak boleh suka membantah pakai semua cara-cara pernyataan. omongan Kalau Ya. Anda tidak pribadi, Pak. suka dengan Saya pembicaraan tidak pernah begitu, menyerang Bapak pribadi. silakan keluar, Pak. Pak. Gitu. Keluar kamu, keluar. Oke, Bapak bisa keluar, Pak Yusuf, bahas nanti. saya teruskan. Oke, saya Sebentar, teruskan, teman-teman. sebentar. Kita calling Semua down, diam kita dulu. calling down. Semua diam Oke, dulu, saya teruskan. Semua diam dulu. Ya gini, Pak Umar. Jadi Anda juga nanti bisa berbicara, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah, ya. Jadi kita kasih kesempatan, kita kan berdiskusi kan sudah sepakat bergantian. Jadi kalau Yes. misalnya dia mengatakan dengan bahasa seperti itu, Anda juga bisa menggunakan bahasa itu untuk membela argumen Anda. Nanti kita kasih kesempatan Anda untuk menanggapi. Jadi tolong Oke. kita bergantian, karena kalau saling memotong Oke. begini diskusinya tidak bisa berjalan. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa terima, ya Anda silakan keluar. Karena begini, Anda mengatakan bahwa Tuhan Yesus kawin, itu kan fitnah. Itu sangat tidak benar. Anda jangan memfitnah gitu loh. Makanya si Pak Abdullah menanggapi. Jadi kasih kesempatan lah untuk dia menanggapi. Itu sangat kasar, Pak, kalau bicara tentang bahwa Tuhan Yesus itu menikah. Karena tidak ada dalil yang Anda bisa utarakan dengan jelas gitu loh. Makanya Kita mengasihi. Pak Abdullah harus memberikan tanggapan yang pada porsinya gitu loh. Karena itu satu penghinaan, satu penghujatan kepada kekristenan, karena tidak ada ayat di dalam Alkitab yang Anda bisa temukan kalau Tuhan Yesus itu menikah. Gitu, Pak. Jadi tolong saling menghargai. Jadi berdasarkan keterangan yang Anda berikan itu sangat memfitnah, sangat menjatuhkan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan. Oke, gitu. Benar. Amin, Pak. Oke, saya lanjut. Umar, saya mengasihi Anda. Tapi perkataanmu, pembicaraanmu adalah menjijikkan dan menyesatkan. Ya, perkataanmu menipu dan berdusta. Yesus tidak pernah menikah. Ya, rencana Allah mengutus firman-Nya, menanggung dosa kutuk kamu dan kutuk saya, termasuk kutuk ibumu, istri dan anak-anakmu. Dia mati di kayu salib, tergantung di kayu salib, terkutuk, termasuk saya. Yang kedua, Anda mengambil referensi dari yang salah. Ya, jelas itu sesat. Anda tidak mengambil dari Alkitab. Kemudian, yang kedua adalah, dari tadi saya sudah berbicara dari awal, timer saya dijalankan aja Pak Yusuf. Dari tadi saya sudah berbicara, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dengar baik Umar.
dan aing dan semua umat muslim yang ada di live chat dan di bawah kolong langit ini, dengar baik. Sekali lagi, dengar baik. Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah di dalam Kristus, Allah Yehova, Allah Elohim, bukan Allah SWT ya, tidak pernah menyuruh dan memperbolehkan semua nabi rasul dan hamba-hambanya itu menyuruh untuk berpoligami. Ya, catat itu. Ada enggak cerita poligami di Perjanjian Lama? Ada. Tapi tidak disuruh. Paham? Tidak disuruh. Abraham juga menghampiri budaknya itu. Itu karena ketidaksabaran Hagar. Udah hampir aja budakmu itu. Hagar itu. Ya, makanya dihampiri. Daud juga sama. Daud juga ya ketika menghampiri ya istri itu ya Batseba itu juga merupakan kekejian dan menjijikkan bagi Tuhan. Dan di akhir hidupnya Daud bertobat, bertekuk lutut ya, memohon pengampunan belas kasihan Tuhan. Salomo juga sama. Tidak diizinkan, tapi ceritanya ada enggak? Ada, tapi tidak disuruh oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Paham? Catat. Ya, tidak disuruh dan tidak berfirman, kamu ambillah istrimu itu. Tidak. Ya, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Nanti baca itu kisah Salomo. Itu istri-istrinya itu menjadi penyembah berhala. Dan itu menjijikkan bagi Tuhan. Paham? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran menyuruh Muhammad mengawini, menikah, bahkan itu memperistri jarahan, istri-istri dan segala macam itu. Budak-budaknya Maria itu. Bahkan 13 istrinya. Itu disuruh oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap dicatat. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah di dalam Kristus Yesus tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, justru Muhammad yang kamu junjung itu melanggar semua hukum Taurat Musa. Jangan mengingini rumah sesamamu, Muhammad mencara. Jangan mengingini istrinya, Muhammad memperistri budak-budaknya. Jangan kamu mengingini milik sesamamu, Muhammad merampas. Jangan bersaksi dusta, Muhammad berdusta. Jangan berzina, Muhammad berzina. Jangan mencuri, Muhammad itu mencara. Jangan membunuh, Muhammad adalah membunuh banyak orang. Melakukan ekspansi Islam di seluruh muka bumi dengan pedang. Ya, jadi seluruh 10 hukum Taurat dan kitab Taurat Musa dilanggar oleh Muhammad. Sekali lagi catat baik. Yesus Kristus tidak pernah menikah. Dan Allah di dalam Alkitab tidak pernah menyuruh orang untuk beristri. Harap dicatat itu. Ya, tidak disuruh dan tidak diizinkan untuk orang berpoligami. Allah Subhanahu wa Ta'ala orang Arab menyuruh orang berpoligami. Poligami adalah ajaran sesat, ajaran iblis. Cukup dulu. Itu waktunya sudah habis, Pak. Kehidupan manusia. Demikian Pak Yusuf. Oke, kita terima dulu ini dari teman-teman yang Muslim, Sahabat TV. Selamat malam, Sahabat TV. Selamat malam. Ya, baik. Selamat malam. Oke, kita tahan dulu saya ya, Pak. ingin menanggapi ya. Sebentar, Pak. Sebentar, Baik, tahan baik. dulu. Nanti kita kasih kesempatan, Pak. Sebentar, tahan dulu ya. Kita terima dulu Baik, yang terima lain kasih. lagi, yang Islam. Sahabat TV nanti ditanggapi oleh Pak Amin Wijaya. Kita kasih waktu Anda 3 menit ya, Pak Sahabat TV ya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi dalam hal ini saya ingin mengomentari tadi jawaban dari seseorang tadi yang merasa mendapat bisikan Roh Kudus ya. Jadi saya juga bersemangat tadi ketika dia menanggapi bahwa Nabi Muhammad itu membunuh, menikah, mencuri dan sebagainya macamnya. Jadi di sini saya heran, mengapa umat Kristen itu sangat kebakaran jenggot ketika mendengar kabar bahwa Yesus itu mati terbunuh. Mereka bersukaria, ya. Tetapi ketika mendengar bahwa Yesus itu menikah, mengapa kalian bersedih hati? Saya bisa menyadari itu karena itu adalah inti dari ya peristiwa penyaliban Yesus itu adalah inti dari penebusan dosa, ya. Tapi dari sini saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya Yesus itu tidaklah mati di palang salib. Ya, kita bisa lihat apa kata Yesus ya di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-36. Dan sementara mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata pada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut. Karena apa? Karena menyangka mereka itu melihat ruh. Apakah saat itu Yesus seperti ruh? Tidak. Yesus saat itu menunjukkan tangan dan kakinya dan mengatakan kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu terkejut dan takut? Ya, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak punya daging dan tulang,
ruh tidak punya daging dan tulang seperti yang kalian lihat ada padaku. Itu artinya saat itu Yesus menunjukkan dirinya bahwa saat itu dia tidaklah dibangkitkan dari kematian. Karena orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti ruh. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Lihat di dalam Lukas 20 pasal 20 ayat 27. Ya jangan tertawa dulu, tapi ini dijawab nanti, silakan dibantah. Kemudian lihat 1 Korintus pasal ke-15 ayat 35 dan seterusnya. Apa kata Paulus bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti ruh berbentuk tubuh kemuliaan atau tubuh rohani. Ya, seluruh umat Kristen mengatakan itu di dalam referensi mereka. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian dalam bentuk ruh. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa dia itu tidak seperti ruh. Itu artinya menunjukkan bahwa saat itu Yesus tidak dibangkitkan dari kematian atau tidak disalib. Ya, ketika Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pertanyaannya, mengapa Yesus mengatakan bahwa saat itu dia tidak seperti ruh dengan menunjukkan tangan dan kakinya lalu makan ikan goreng? Saat itu Yesus tidaklah dibangkitkan dari kematian. Ya, artinya Yesus mendukung Al-Quran bahwa ketika Al-Quran mengatakan bahwa Yesus tidak mati di palang salib, saat itu Yesus menunjukkan bahwa dia tidak dibangkitkan dari kematian dengan menunjukkan tangan dan kakinya, karena ruh tidak punya daging dan tulang seperti saat itu Yesus. Lalu berhubungan dengan peristiwa pernikahan Yesus, saya akan tunjukkan dari referensi, ya. Dari referensi. Kembali ke topik. Poligami Pak Yusuf, topik poligami Pak Yusuf, topik poligami Pak Yusuf. Oke. Kita kasih ke Pak Amin Wijaya. Silakan Pak Amin, tanggapi Pak, 3 menit. Topik poligami Pak Yusuf. Jadi lari kemana-mana Pak Yusuf. Saya nanggepin dulu. Pak, kalau baca sebentar, tahan dulu timernya, tahan dulu ya. Jadi nanti Pak Habibie sama Sahabat TV, ini topiknya poligami ya. Jadi jangan lari kemana-mana ya. Jangan bicara tentang kebangkitan, jangan bicara. Bukan, Pak. Saya tadi karena tadi disinggung ya, setelah disinggung masalah pernikahan juga disinggung masalah kebangkitan itu tadi, makanya saya singgung itu. Dan ketika saya ingin membantah tadi tentang membuktikan bahwa Yesus itu menikah, sudah dipotong. Sekarang ini, Pak Sahabat TV, saya sudah tegaskan kita bicara topiknya tentang poligami ya. Jadi tidak melebar ke yang lain-lain karena pembicaraan kita waktu ini kita kan sangat terbatas. Ya, jadi supaya pembicaraan benar-benar jelas dan semua penonton bisa jelas gitu konsepnya apa ya. Jadi jangan lari kemana-mana ya Pak Habibie sama Pak Sahabat TV yang muslim, tolong diperhatikan itu inti dari pembicaraan kita adalah poligami. Oke, sekarang kita kasih waktu ke Pak Amin Wijaya untuk menanggapi. Silakan Pak Amin. 3 menit. Iya, orang yang satu ini hanya mengambil satu ayat. Dia nggak melihat ayat yang lain ya. Begitulah hanya mencari kesalahan. Di Matius 17:22-23 itu perkataan Yesus. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini perkataan Yesus ya. Matius 20 ayat 18-19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam ahli-ahli Taurat dan akan menjatuhi dia hukuman mati dan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa. Ini perkataan Yesus semua loh. Lukas 9:22-23. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini semua perkataan Yesus. Mata Anda kemana mata Anda ketika Anda membaca Alkitab? Apakah ayat ini Anda tidak baca? Gitu. Kedua, belum waktunya Anda berbicara. Anda tahu sopan santun dan cara berdiskusi nggak? Pakai timer di sini. Anda diam gitu. Anda dengarkan sekarang gitu. Dan ketika Yesus menikah, umat Islam tadi bilang Yesus menikah, apalagi memakai dari karangan buku. Sekarang saya minta buktikan satu ya, QS Al-Arad 38 bahwa para rasul dan para nabi telah diberi istri-istri dan keturunannya. Sekarang bawakan saya satu ayat aja di dalam Al-Quran Nabi Isa Al-Masih Anda menikah dan siapa istri-istrinya. Anda harus perkuat ini ayat Al-Arad 38. Bawakan dalilnya. Isa Al-Masih itu menikah dan siapa istri-istri daripada Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Ingat ya, di dalam Al-Quran. Jangan Anda membawa Alkitab.
Belum waktunya Saya Anda akan berbicara. buktikan. Anda tahu waktu, tahu timer, tahu 3 tepat menit satu cara bro, kamu berdiskusi. ini motong-motong. Gitu. Dari tadi saya tidak pernah ingin Anda gitu. Jadi ketika Anda ini, Anda harus sekarang bawakan dalilnya di mana ayatnya Isa Al-Masih menikah di dalam Al-Quran dan siapa istri-istrinya. Anda harus memperkuat IS Al-Arad 38. Mengutus para rasul dan nabinya didampingi istri-istri dan keturunannya. Anda harus bisa membuktikan satu aja Isa Al-Masih menikah dan siapa istri-istrinya. Oke Pak Yusuf, kasih dia Pak Yusuf. Oke, silakan sahabat TV. Baik, Oke, terima kita kasih. Jadi saya ingin kita mendidik kembali ya. Saya ingin mendidik kembali dari saudara kita ini yang tidak kurang membaca Alkitab sepertinya. Baik, ketika dia mengatakan di dalam bukti ya bahwa Yesus itu mati, ya kita lihat di dalam Lukas pasal ke-18 ayat 33 di sana dikatakan dan mereka menyusah dan membunuh dia. Dulu, sebentar. Sahabat TV, ya. Aduh. Kita topiknya tentang poligami. Tadi Pak Amin bertanya, buktikan satu ayat di dalam Al-Qur'an istrinya Isa itu siapa aja. Ya, pertanyaannya yang dijawab. Baik, Jadi baik. nggak usah putar-putar kemana-mana. Silakan. Kita waktunya kita Baik, jalankan sebenarnya lagi. tadi saya mau membantah dulu ya tentang kekeliruan tadi itu. Baik, ketika Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-A'raf ya, surat Ar-Rod, surat ke-13 ayat 38 di sana dikatakan ya, dan kami telah mengusul rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami telah memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Ya, menariknya di dalam Al-Quran ini ya ketika menjelaskan tentang pernikahan ini di dalam terjemahan Abdullah Yusuf Ali di sana ada catatan kaki mengatakan bahwa every prophet have wife except Jesus because we don't have access any information about him. Ya, setiap rasul-rasul itu menikah kecuali Yesus. Kenapa? Karena kita tidak punya informasi tentang Yesus itu, kita tidak punya akses. Nah, benarkah kita tidak punya akses tentang Yesus itu, tentang pernikahan Yesus itu? Ternyata di dalam naskah Laut Mati menjelaskan bahwa Yesus selain menikah, dia juga poligami. Ya, nah jadi bukti-bukti pernikahan Yesus ini saya akan sampaikan dari referensi yang sudah dibuktikan oleh Barbara Piering yang sudah meneliti selama lebih dari 20 tahun tentang pernikahan Yesus. Dia meneliti dari sejarah naskah Yesus dan naskah Laut Mati, dia membuktikan bahwa Yesus itu menikah. Ya, jadi sebelumnya di sini saya akan sampaikan referensinya. Tadi dikatakan bahwa kenapa di dalam Al-Quran itu. Sahabat TV, sebentar ya. Yang dimintakan ayat di dalam Al-Quran. Jadi jangan bawa lari ke Laut Mati, Laut Merah, laut yang lain-lain ya. Kita ayat tadi Pak Amin. Pertanyaannya satu. Tolong tunjukkan satu ayat dalam Alkitab, dalam Al-Quran bahwa Isa itu menikah. Kalau tidak ada, jawab yang jujur aja tidak ada. Jadi supaya semua penonton tahu. Silakan. Waktunya kita jalankan lagi. Baik. Jadi di sini perlu diketahui ya bahwa Al-Qur'an ya jangan dibaca dari kacamata Alkitab. Al-Qur'an itu bukanlah biografi kehidupan seseorang dari lahirnya, kemudian misinya, kemudian meninggalnya. Al-Qur'an bukan seperti itu. Jangan dilihat dari kacamata Alkitab. Ya, Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa setiap rasul itu menikah, itu juga tentu saja di situ termasuk juga dengan Yesus. Seperti apa yang dikatakan oleh terjemahan Abdullah Yusuf Ali. Ternyata naskah-naskah dari naskah Laut Mati dan juga dari referensi yang sudah dibuktikan oleh para pakar yang sudah meneliti tentang itu membuktikan bahwa Yesus itu selain dia itu menikah juga poligami dan Yesus juga ternyata tidak mati di palang salib. Itu artinya membumi hanguskan seluruh keyakinan dan doktrin palsu keselamatan dalam penembusan dosa kalian. Ya, itu. Jadi sekalian ini sudah salah menganggap bahwa Al-Quran itu bukanlah biografi dari kehidupan seseorang itu. Lahir, mati, atau misinya. Jika kalian ingin melihat biografi seseorang, misalnya biografi Muhammad, bisa kalian lihat di dalam Sirah Nabawi. Ya, bahkan di dalam Al-Quran sendiri tidak ditulis nama bapak dan ibunya, tidak ditulis nama sahabat-sahabatnya. Itu Al-Quran itu adalah habis waktunya. Biar saya Muhammad Kace dulu. Bentar saya tanggapin Pak. Sebentar. Sebelum ditanggapi, kita angkat dulu nih Pak Umar. Pak Umar masuk lagi. Ya, silakan. Selamat malam Pak Umar, bisa dengar?
Iya, malam Pak, malam. Ya, Saya oke, nanggepin Pak. bentar ya, Pak. Tahan dulu ya Pak Umar ya. Jadi nanti kita kasih kesempatan kepada Anda. Oke, silakan Pak Amin Wijaya, tanggapi dulu 3 menit. Justru Anda itu yang memakai paham Islam ketika membaca Al-Quran, Anda pakai untuk ketika Anda mempertanyakan Alkitab, ayat 1 dicomot, ayat 1 dicomot, ayat 1 dicomot. Jangan memfitnah bro, jangan memutarbalikan fakta bro, dan jangan berdusta. QS 51 ayat 10, terkutuklah orang yang berdusta. Ingat itu bro, Anda sendiri yang membawa. Dan ketika ayat Ar-Ra'd 38 itu mengatakan Rasul dan para Nabi didampingi para istri-istrinya, Anda harus bisa membuktikan di mana ayatnya Isa Al-Masih menikah dan istri serta keturunannya. Ingat ya bro, Al-Quran adalah firman Allah. Anda ternyata lebih percaya kepada karangan orang lain dibandingkan firman Allah bro. Kalau Anda tidak meyakini Al-Quran Anda sebagai firman Allah, bagaimana dengan saya, dengan umat yang lain? Anda harus back to Al-Quran. Kenapa Anda mempercayai oleh tulisan orang yang biasa dibandingkan firman Allah sendiri? Itu firman Allah loh. Gitu, logika Anda di mana? Anda pakai gitu. Anda pakai gitu. Kalau ketika umat Kristen juga ketika bertanya atau bahkan istilah mempertanyakan ajaran Islam dengan memakai kitab karangan orang lain, apa yang terjadi? Kita dilaporkan bro. Gitu. Jadi fair, harus ada kejujuran di dalam hati, jangan sampai terjadi kayak hal-hal yang kayak seperti tadi buku ini, buku manuskrip lautan mati, mana buktinya bro? Sudah diteliti itu naskah lautan mati gitu. Anda harus bisa membuktikan Al-Arad 38. Ingat ya, Quran itu adalah firman Allah. Firman Allah yang disampaikan kepada Muhammad melalui Jibril. Firman Allah aja Anda nggak pakai, Anda mau pakai karangan orang lain, buku lagi, gitu. Kenapa Anda tidak bisa meyakinkan Al-Quran? Ya, silakan ke Sahabat TV dulu, silakan. Anda. Ya, jadi ketika dalam hal ini kita melihat, ketika dalam hal ini kita melihat dari surat kedua, surat ke-13 ayat ke-38 dikatakan bahwa rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu menikah, ya ternyata tidak dijumpai bukti-bukti arkeologi yang seperti yang dikatakan oleh terjemahan Al-Quran Abdullah Yusuf Ali. Ternyata di dalam naskah laut mati, ya di dalam naskah laut mati ini, ya apa kata Barbara Thiering? Barbara Thiering mengatakan bahwa selain Yesus itu menikah dan dia juga poligami, ya bisa nanti tolong nanti kalau bisa diberikan waktu saya akan share bukunya, saya akan tunjukkan di halaman-halaman mana saja yang menunjukkan bahwa Yesus itu menikah dan punya anak, siapa anaknya, ya. Sahabat TV, Aduh, sebentar. ini. Sahabat TV, ini sebentar. Sebentar, Sahabat TV. Anda diperbolehkan menyampaikan berdasarkan dalil yang tertulis di dalam kitab yang Anda imani, ya. Jangan pakai buku dari Laut Mati, Laut Teberau atau Laut Indonesia. Baik. Jangan pakai tadi buku dari saya situ, ya. Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa Al-Quran itu mengeneralisir. Ketika dikatakan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu menikah, apakah ada bukti bahwa itu menikah? Ternyata ada buktinya di sumber-sumber eksternal itu. Itu yang saya hendak buktikan. Ya. Ini loh, jadi Pak, Sahabat TV pahami sebentar, lagi. Sahabat TV tolong tahan dulu, ya. Kalau tidak ada, Anda harus gentleman, ya. Anda harus jujur, jangan mutar ke sana kemari. Jangan bawa surat-surat dari Laut Teberau, Laut Mati, Laut Indonesia, Laut Amerika. Itu tidak dibutuhkan. Kita bicara itu berdasarkan yang tertulis baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam Injil. Oke? Kalau tidak ada, bilang saja tidak ada. Ya, gitu. Bahwa Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan biografi yang mencatat tentang kehidupan seseorang, apalagi kehidupan Yesus. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Petunjuknya ada di mana? Jadi Al-Quran itu adalah klaim kebenaran, ya, petunjuk kebenaran. Di mana buktinya? Ternyata bukti-bukti untuk membenarkan klaim Al-Quran bahwa seluruh rasul itu menikah sebelum Nabi Muhammad itu ditunjukkan dalam naskah laut mati dan penelitian oleh para pakar. Itu sekali lagi menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ya, jadi jangan melihat Al-Quran dari kacamata Alkitab, ya, dari lahirnya Nabi Muhammad kemudian sampai matinya Nabi Muhammad, tidak seperti itu. Al-Quran bukanlah biografi kehidupan seseorang seperti kacamata Alkitab. Jadi jangan melihat Al-Quran dari kacamata Alkitab, Anda akan keliru. Ya, kemudian saya akan bantah lagi tentang Yesus tadi yang katanya
mati di kayu salib, ya. Saya akan jelaskan. Oh, sebenarnya Bapak tadi itu salah dalam mengutip perkataan Yesus. Silakan buka di dalam Injil Lukas pasal ke-18, ya. Pasal ke-18 ayat ke-33. Apa kata di sana, ya? Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Pada hari ketiga ia akan bangkit. Nah, lihat lagi berikutnya. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Jadi yang tidak mengerti arti dari perkataan Yesus ini umat Kristen dan penulis Alkitab. Ya, jadi maksudnya apa kata Yesus ini? Silakan buka di dalam Injil Lukas pasal ke-15 ayat ke-24. Ya, apa arti dari perkataan Yesus itu? Jadi Yesus sendiri sudah menunjukkan bahwa kalian tidak mengerti arti dari perkataan Yesus ini. Maksudnya apa? Lihat di dalam Injil Lukas pasal ke-15 ayat ke-24. Ayatnya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Buka lagi ayat ke-32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Apa artinya? Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Jadi menghilangnya Yesus, ya, selama 1 hari 2 malam di kubur itu dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, itu artinya apa? Dia menghilang, lalu kemudian bertemu kembali dengan murid-muridnya dan menjelaskan bahwa saat itu Yesus tidak dibangkitkan dari kematian dengan menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka, lalu dibuktikan dengan makan ikan goreng. Jadi kematian Yesus ini, ya, kalian paksakan apa? Karena kalian sangat gembira ketika Yesus itu mati, tapi kalian bersukaria ketika mendengar berita bahwa Yesus itu menikah. Dan dibuktikan oleh jangan kamu kutip perumpamaan anak yang hilang. Oh, itu perumpamaan anak yang hilang. Aduh, minta ampun deh ini satu ini. Sebelum Pak Kace, izinkan saya komentarin sedikit tentang Sahabat TV ini. Sangat cerdas sekali tapi terlihat tidak cerdas, ya. Aduh. Pak Sahabat TV. Ya, silakan. Mau argumen apa lagi? Silakan. Perhatikan baik-baik. Apakah ini dihitung Pak Yusuf waktunya? Enggak, sebentar aja, silakan Anda komentar sebentar aja. Oke, baik. Timernya dimatiin. Baik, Pak Sahabat TV, Anda itu membaca bahasa Indonesia loh Pak. Dari sini saya semakin tahu bahwa membaca itu butuh keterampilan, butuh kecerdasan. Benar sekali. Anda ini membaca Lukas 15 ayat 11 sampai 32 aja masih ngaco gitu loh. Ini jelas-jelas bicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Yang bicara tentang anak yang hilang itu Yesus Kristus. Kok Anda ini menuduh? Aduh Pak, bener-bener saya nggak tahu Pak, Anda itu sekolah di mana. Kebangetan Pak. Mau bukti lagi yang lain. Serius Pak. Ya, mau bukti lagi. Anda diam dulu, tadi Anda bicara aja nggak dipotong-potong. Gimana serius, sih? Ya. Tahu etika kek? Saya benar-benar sedih loh dari tadi mendengar Anda berargumentasi. Saya paham, karena kalian stop dulu. Anda jangan bicara. Izinkan saya bicara dulu. Stop dulu ya. Dari tadi Anda bicara saya akan diam. Sahabat TV, Anda stop dulu, gantian bicaranya, ya. Iya, saya tadi senang sekali loh lihat buku di belakang Anda itu banyak sampai bernumpuk-numpuk gitu. Tapi ternyata buku itu tidak menceritakan Anda seorang akademis yang objektif gitu loh. Maaf ya kalau saya ngomong kayak gini ya Pak. Maaf banget loh. Saya sedih sekali mendengar Anda berargumentasi itu parahnya minta ampun, betul loh. Banyak Anda ngutip-ngutip ayat Alkitab, tapi itu Anda nggak ngerti gitu loh. Padahal Alkitab itu mudah sekali untuk dibaca. Alkitab itu mudah sekali untuk dibaca. Serius Pak. Anda nggak perlu jadi orang Kristen untuk tahu isi Alkitab. Nggak perlu. Karena kronologi di Alkitab ini jelas banget loh. Jelasnya minta ampun. Jelas banget Pak. Bagaimana mungkin Anda seorang yang, Anda sarjana Pak, maaf ya. Bagaimana mungkin Anda yang kelihatan banyak baca buku di belakang, membaca buku bahasa Indonesia aja Anda nggak bisa itu loh. Bagaimana mungkin Anda bisa ngambil? Dari sini saya nggak akan yakin lagi kalau Anda jadi pengajar. Sorry ya. Pak Yusuf, saya 1 menit Pak Yusuf. 1 menit Pak Yusuf, 1 menit Pak Abdul Pak Yusuf sebelum ke Pak Kace. Ya. Ya oke, 1 menit, 1 menit Pak ya. Saya Pak Kace mau bicara nih. Oke. Ya. Silakan. Ya. Kalau tadi dia terus ya, Pak. Dengar dulu ya. Dengar dulu sebentar ya, kamu jangan kayak ini ya. Kalau dia mengutip dari buku Laut Mati. Aduh. Ya, saya juga boleh mengutip dari buku. Saya juga boleh mengutip dari buku Salman Rushdie, ya, dari YouTube Salman Rushdie mengatakan kalau kita mengutip dari YouTube Salman Rushdie, ya, dari Satanic Verses, semua isi Al-Quran itu adalah ayat-ayat setan. Kalau mengutip itu dari referensi lain, tapi kan kami tidak. Kamu mengutip dari buku-buku Laut Mati.
Kalau saya bisa mengutip dari semua buku-buku Salman Rushdie, Satanic Verses, semua isi Al-Quran itu adalah ayat-ayat setan. Tapi kan kami tidak mengutip itu karena kami tahu tidak berdasarkan itu. Jadi kamu jangan mengutip dari buku-buku laut mati supaya pikiranmu itu tidak sesat. Oke, cukup Kamu Pak Abdullah. mengutip itu perumpamaan tentang anak yang hilang, kamu Yesus. Pak Abdullah cukup Pak. Ya, kita kasih kesempatan ke Pak KC dulu, sudah 1 menit. Oke, kita kembalikan timernya ke 3 menit. Oke, sekarang Pak KC punya giliran. Silakan Pak KC. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Saya mau sampaikan kepada sahabat TV, dengerin nih sahabat TV. Orang Islam ini pedomannya Al-Quran, betul? Kalau Al-Quran itu jadi pedoman, jadi rujukan dalam kehidupan, tentu harus apa yang disampaikan tidak jauh dari Al-Quran. Artinya yang tidak ada di Al-Quran jangan disebutkan. Supaya tidak jadi pendusta. Kalau ada di Al-Quran silakan jawab. Kalau Anda mengambil buku-buku lain, hadis, fikih, dan lain sebagainya, Salman Rushdie, Al-Quran itu sudah sempurna. Kalau Al-Quran harus dijelaskan oleh hadis, berarti Al-Quran itu tidak sempurna. Anda tahu ayatnya bahwa Al-Quran sudah sempurna? Surat 6 Al-An'am ayat 115, di situ dikatakan, watamat kalimatu rabbika sidqon wa adlan la mubadilla li kalimatihi. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan adil dan benar. Tidak bisa diubah-ubah Al-Quran, apalagi ditambah oleh hadis, fikih, ijma dan qiyas. Inilah yang membuat umat Islam ini makin pusing karena pedomannya nggak jelas, ngacak. Ya. Kalau diikuti pertanyaan mereka akan merubah topik. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya. Ingat ini. Saudara mengikuti Muhammad mati-matian, saudara akan rugi di akhirat karena Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Apalagi Islamnya tidak bisa. Tidak ada ayatnya. Ini yang ingin saya sampaikan ke publik. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa pengikut Muhammad akan masuk surga. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Islam akan masuk surga. Ini yang penting saya sampaikan ke publik. Supaya jangan terkecoh oleh sahabat TV. Karena sahabat TV merangkai kitab, lihat saja saudara. Kitabnya dari laut mati, dari semana macam-macam, nggak jelas. Dari Al-Quran, katanya Al-Quran ada sifatnya global. Sifatnya jenderal, harus diterjemahkan oleh hadis dan sebagainya. Berarti Anda sudah melecehkan Al-Quran. Al-Quran sudah sempurna, kata surat Al-An'am ayat 115 tadi. Paham nggak Anda ke ayat itu? Ini yang penting saudara ingat. Tidak ada keselamatan di dalam Islam. Muhammad sendiri tidak selamat. Jelas itu ayat di Al-Quran ada. Jadi silakan dalil. Bisa saya bantah? Cukup Pak KC. Saya dulu Pak nih Pak. Tak jawab. Kita kasih ke Pak Umar dulu. Pak Umar, silakan Pak Umar. Waktu Anda kita kasih 3 menit. Nanti saya tanggapi Pak Yusuf. Nanti Pak Umar ini ya akan saya hajar dia. Ya, nanti Oke, kita saya kasih masuk ya. kesempatan Ini yang pertama. Oke, saya masuk nih ya. Tolong diam. Oke. Jadi ini lucu saat ada murtadin menjebak dengan pertanyaan, tunjukkan dalam Al-Quran bahwa Yesus tidak menikah. Ya, orangnya beda. Yang kamu bilang itu sama yang kita maksud itu beda. Yesus dalam kekristenan dengan Isa dalam Islam itu 2 orang berbeda. Karena di dalam kekristenan, ini saya pertanyaan retoris, nggak perlu kamu jawab, nggak perlu debat kusir. Ya, dalam kekristenan itu ada sebagian Kristen, jadi kalian aja bingung sama konsep apakah Yesus adalah Yahweh? Nah, apakah Yesus adalah Elohim? Nah, bingung kan? Iya, ini jelas juga karena apa? Tahan dulu waktunya. Itu udah Sebentar, Pak Umar. Yesus itu adalah daging. Pak Umar sebentar. Yesus itu adalah daging. Dulu, Pak.
Udah Umar, kayak gini sebentar. kayak gini udah Sebentar, Pak. nggak niat diskusi, Pak Yusuf Ya. udah nggak niat diskusi. Karena Hari-hari kayak dia Pak Umar, aja. ya, dua tolong orang yang semua berbeda. diam dulu. Tolong semua diam dulu. Tolong semua diam dulu. Kembali ke topik. Ya, tolong diam dulu semuanya ya. Pak Umar, saya perlu tegaskan bahwa diskusi kita tentang poligami, ya. Anda boleh menyinggung Alkitab tentang poligami, Anda juga bisa membawa tentang Al-Qur'an tentang poligami, ya. Kita bicara di Ya, seputaran poligami, jadi tidak melebar kemana-mana. Oke, Setuju, kita Pak Yusuf. lanjutkan. Iya, Silakan. iya, karena ya, Mantap. oke, karena juga pada saat kalian meminta bukti bahwa Nabi Isa tidak menikah di dalam Al-Qur'an, betul. Nabi Isa tidak menikah di dalam Islam, perspektif Islam. Tapi yang di sini yang kita maksud itu berbeda. Yesus yang di dalam agama Kristen bukanlah Nabi Isa yang ada dalam agama Islam, karena itu beda sekali, karena di dalam Injilnya sendiri beda. Kenapa saya tadi tanya agak melenceng, apakah Yesus adalah Elohim? Karena di kita, Yesus itu bukan Elohim, jadi udah beda lah. Kalau kalian tanya-tanya di Quran ini seperti apa, itu malah tambah nggak nyambung. Gitu loh. Lu yang nggak nyambung Karena itu saya kenapa saya agak melenceng, karena pertanyaannya juga melenceng. Kembali ke masalah poligami. Di sini, oke, saya tahu lah, di dalam kekristenan itu ada di Timotius 3 ayat 2, pemilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, dan mengajar orang. Oke, saya terima itu ya. Tapi di sini apakah Musa yang di dalam Bible dia mempraktekkan poligami? Apakah dia seorang yang bercacat karena dia poligami? Apakah tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan praktek poligami, apakah dia cacat? Artinya cacat secara moral. Di sini karena itu di sini ada tokoh seperti Gideon, Elkana, Salomo, Daud, dan lain-lain lah. Nggak bisa saya sebutin semua. Artinya di sini ada sedikit kontradiktif. Saya tidak ingin terlalu jauh mencampuri ya, karena oke lah, di kalian tidak diizinkan. Oke, saya terima aja. Tapi tolong jangan juga melihat poligami dengan kacamata yang negatif. Karena apa? Poligami itu pada hakikatnya adalah menolong jumlah wanita ini sendiri. Karena sekarang kan Saya Pak Yusuf. populasi wanita ini banyak. Cukup. Pak Yusuf, saya mentanggapi Pak Yusuf. Tidak menikah. Pak Abdullah. Nanti ke korpus Saya dulu. izin dulu, Pak segala Abdullah. macam. Jadi jangan Korpus hanya dulu. dalil Pak keputusan Abdullah. tentang Sebentar, Pak Umar. Oke, Pak. Waktu Anda sudah habis. Pak Umar, waktu Pak Anda Abdullah sudah boleh habis. dibukakan. Pak Abdullah Tunggu, bisa tunggu, dibukakan Matius 19. Saya Sebentar, Pak simpulkan Abdullah. ini semua. Pak Abdullah sebentar, Pak. Kita kasih ke Korpus One dulu. Korpus One dulu menanggapi. Silakan Pak Korpus. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Iya, Ya, Pak Umar, silakan. tadi saya ada yang terbatas, yang terpotong karena Anda keluar. Yang pertama saya ingin mengatakan begini. Cerita Alkitab, Kejadian sampai Wahyu mengajarkan pernikahan monogami. Ya, jelas monogami. Silakan Anda buka. Tidak ada di sana ajaran yang berbicara tentang ambillah istri-istrimu. Nggak ada seperti itu. Ya, yang teks yang Anda baca tadi semakin menegaskan bahwa iman Kristen bahkan dari Kejadian sampai Wahyu itu mengajarkan monogami. Selesai ya Pak sampai sini. Nah kemudian kalau begitu kenapa di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang punya banyak istri? Saya mau jelaskan seperti ini. Alkitab itu yang Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah untuk mengembalikan kebenaran Allah di dunia. Itu ya Pak. Firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada manusia untuk kembali mengembalikan kebenaran Allah di dunia. Tetapi ingat, orang-orang yang disapa oleh Alkitab, oleh firman Tuhan itu bukanlah orang-orang dari sorga, tapi orang-orang yang sudah dulu hidup dengan budaya mereka pada waktu itu. Budaya mereka pada waktu itu apa? Poligami itu hal biasa, menyembah berhala itu hal biasa. Karena dulu penyembahan-penyembahan kepada berhala itu mengajarkan kepada banyak poligami seperti itu ya. Jadi buat mereka itu sah-sah saja. Itu sebabnya ketika wahyu firman Tuhan turun, mereka kembali diajarkan untuk memahami satu suami, satu istri. Jadi saya tidak heran ketika Anda mengambil tokoh-tokoh. Nah, saya mau ngasih tahu. Tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, baik itu Daud atau siapapun yang punya banyak istri, itu dituliskan di Alkitab untuk menjadi
pengetahuan Anda bahwa pernah terjadi situasi kehidupan seperti itu. Tetapi Allah tidak pernah menghendaki kehidupan yang seperti itu. Itu sebabnya dari Kejadian sampai Wahyu, selalu benang merahnya itu mengembalikan. Bicara tentang rumah tangga Kristen, semuanya monogami. Gitu ya Pak, semuanya monogami. Jadi coba Anda carilah, tidak ada teks-teks yang mendukung poligami. Saya nggak tahu, ada nggak kitab suci lain yang mengajarkan poligami. Kalaupun ada, itu bukan Alkitab. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Orpuswan. Oke, sekarang kita kasih ke Habibie, baru nanti Pak Abdullah yang tanggapi ya. Pak Habibie mana Pak Habibie? Oh, keluar ya Pak Habibie. Ya, oke, kita ke Pak Umar lagi nih, Pak Umar. Pak Umar, silakan Pak Umar. Saya dengerin dulu aja tuh, Kak. Ya, oke. Berarti Anda ditahan dulu ya. Oke. Oke, silakan ke Saya Pak boleh ke ya? Sahabat TV. Sahabat TV dulu, Sahabat TV. Nanti baru Pak Abdullah yang tanggapi. Oke, Sahabat TV. Silakan. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, jangan melihat Al-Quran dari kacamata Alkitab. Jangan melihat Al-Quran, ya jangan menilai bahwa Al-Quran itu adalah biografi dari kelahiran sampai dengan kematian. Ya, tidak seperti itu Al-Quran itu. Al-Quran itu adalah pembeda yang benar dan yang salah. Dan ketika Al-Quran ada mengatakan bahwa seluruh rasul-rasul itu menikah, ketika dibuktikan dengan penemuan arkeolog dan bukti-bukti sejarah, itu sudah menunjukkan bahwa kebenaran Al-Quran itu. Di tangan saya ini, saya rekomendasikan kepada saudara-saudara, tolong cari buku ini, ya di sini bisa dijual bebas, ya dijual bebas ini. Ini ada fakta ditemukannya bukti-bukti arkeolog dari para arkeolog di Israel yang menemukan makam dari keluarga Yesus, ya, dan anak-anak Yesus. Silakan dicari ya, ini sudah banyak sekali ya referensi-referensinya tentang pernikahan Yesus. Dan juga banyak lagi buku-buku lain. Kalau boleh diperkenankan saya mau share, Pak Yusuf mau sharing screen ya buku-buku ini. Iya. Kalau boleh, kalau diperkenankan. Sebentar, di-mute dulu, Baik. tahan dulu waktunya. Sebentar, Pak Sahabat TV. Seharusnya tidak perlu Sahabat Pak Yusuf. TV, sebentar ya, gini. Anda hanya diperbolehkan mengambil ayat di Alkitab atau ayat di Al-Quran. Jadi tidak usah, sekali lagi Anda dari tadi saya sudah kasih tahu, tidak mengambil buku dari laut mati, laut kering, laut dalam, laut teberau, laut Inggris, itu tidak diizinkan untuk kita berbicara tentang referensi dari buku-buku yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan adalah buku yang menjadi iman kita, ya. Jadi Anda dipersilakan untuk membuktikan berdasarkan ayat yang tertulis di dalam Alkitab atau yang tertulis di dalam Al-Quran. Jelas ya? Jadi tolong jangan sekali lagi jangan melebar kemana-mana supaya kita punya diskusi menjadi terarah. Dan penonton yang hadir di sini ribuan supaya mereka bisa diedukasi, bisa dicerdaskan. Oke, silakan Anda lanjutkan. Baik, terima kasih. Baik, silakan indikasi pernikahan Yesus bisa dibuka di Injil Lukas pasal ke-7 ayat ke-37. Ya, silakan dibaca ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia menciumi kakinya dan menyekanya dengan minyak wangi itu. Ya, di sini menurut referensi yang saya dapatkan dari Profesor Dr. Barbara Thiere yang selama 20 tahun lebih meneliti tentang sejarah Yesus dan naskah laut mati, ayat itu mengindikasikan bahwa itu adalah upacara pernikahan Yesus. Sahabat TV, stop Kenapa dulu. Yesus? Sahabat TV, saya sudah bilang jangan bawa barbere, barburu, ya. Kita bicara berdasarkan ayat aja, ya. Jadi tidak melebar kemana-mana karena itu bukan iman kita, ya. Bukan juga imannya Islam. Apakah iman Islam diperbolehkan beriman kepada buku-buku? Nah ini Anda harus sadar, dari tadi saya sampaikan tolong diperhatikan, jangan membawa buku
dari karangan siapapun. Kita bicara berdasarkan dalil yang ada di dalam kitab suci, baik yang di dalam Kristen maupun yang di dalam Islam. Jadi jelas ya? Oke, kita lanjutkan waktu Anda, silakan. Jelas, Anda Pak. masih ada 1 menit. Baik, terima kasih. Jadi di sini ya, ketika Al-Quran tadi mengatakan tentang satu ayat tentang pernikahan Yesus, sebenarnya masih ada lagi ya, ini cuma saya lupa. Ya, dalam hal ini kita sudah bisa memahami bahwa Al-Quran itu yang harus kita pahami, Al-Quran itu bukanlah bukti kebenaran, tetapi klaim kebenaran untuk menunjukkan apakah Al-Quran itu betul. Ternyata referensi di luar Al-Quran juga membuktikan tentang kebenaran Al-Quran, ya, bahwa Yesus itu menikah, ya, dibuktikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh catatan naskah mati yang sudah diselidiki oleh pakar yang sangat mendalam meneliti tentang itu. Bukan cuma Barbara Thiering, ya, tetapi banyak pakar yang lain seperti Karen Armstrong dan juga banyak lagi pakar yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini. Ini menunjukkan ya tentang kebenaran Al-Quran itu, ya. Makanya di sini saya ingin berpesan, ya, ikutlah kata-kata Yesus. Apa kata-kata Yesus? Ya, ketika Yesus mengatakan carilah kebenaran itu, maka kebenaran akan membebaskan. Habis. Pak Yusuf 1 menit. Berapa? 1 menit aja. 1 menit. Pak Yusuf. Ada luar biasa. Pak Yusuf, saya dulu. Pak Yusuf bisa bukakan Matius 19, Pak Yusuf. Ya, jadi ini kita berdasarkan dalil. Timer berjalan, Pak. Timer berjalan. Jadi kita ya udah, oke, saya bacakan aja ya. Oke, saya bacakan ya. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman Yesus, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, saudara-saudaraku semua yang ada di live chat, bahwa Allah, pencipta langit dan bumi, tidak pernah mengajarkan poligami. Yesus Kristus Tuhan adalah jalan dan kebenaran. Ya. Hanya Dia Tuhan dan Allah. Dialah kebenaran itu sendiri. Dialah jalan itu sendiri. Dialah hidup itu sendiri. Ya, apa yang dipersatukan oleh Allah katanya tidak boleh diceraikan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umatnya untuk berpoligami. Bahkan Muhammad istrinya banyak, budaknya banyak. Itu wahyu dari Allah. Allah sendiri yang orang Arab itu berfirman kepada Muhammad, menikahlah, kawinilah, ambillah budakmu itu. Allah di dalam Alkitab itu berbeda dengan Allah di Al-Quran. Alkitab tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua yang saya kasih di dalam live chat, ajaran yang benar hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, bukan apa kata saya. Tapi Alkitab berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah Allah yang benar. Bukan Allah yang menciptakan poligami, yang menyuruh orang berpoligami. Dari segi pandangan Alkitabiah, poligami adalah ajaran sesat, ajaran barbar. Poligami hanya untuk menimbulkan perpecahan dan penistaan. Ajaran Injil dan juga penghancuran. Pak. Ajaran Siap-siap, ya. poligami adalah menghancurkan kehidupan manusia. Ajaran poligami adalah ajaran dari Arab, bukan Allah yang ada di Alkitab. Dengar baik malam hari ini semuanya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Dia mati di kayu salib menanggung kutuk semua manusia, termasuk saya. Dengar baik ini. Yesus datang itu bukan datang untuk menikah. Yesus datang berkata, supaya aku menanggung dosa kutuk manusia. Yohanes 3:36 berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang bukan untuk kawin. Yesus datang bukan untuk menikah. Yesus, tujuan Allah Bapa mengirim Yesus mati terkutuk di kayu salib supaya saya masuk surga, supaya saudara bisa masuk surga. Kekristenan tidak mengenal poligami. Poligami ajaran setan dan iblis, Lucifer. Demikian Pak Yusuf. Oke, sekarang kita kasih kesempatan kepada Pak Umar, nanti Pak Kace yang akan menjawab. Silakan Pak Umar. Iya. 3 menit. Oke, terima
Terima kasih banyak. Ini saya masuk ya Pak ya. Ini saya langsung aja nih siapkan Injilnya. Di sini memang tidak ada larangan terhadap poligami, oke? Di kitab Injil. Mereka bahkan mengatur lebih jauh tentang hak anak-anak dari hasil pernikahan istri pertama dan istri kedua. Nah, kaget nggak tuh? Buka Injilnya Ulangan. Ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Oke, saya bacakan ya. Ulangan itu Apabila Taurat Pak, bukan Injil. Taurat itu Taurat, Oke, bukan Injil. biar saya selesaikan dulu dong. Apabila Ulangan berapa, Pak? seseorang mempunyai 2 orang istri. 21 ayat 15, 16, 17. Apabila seseorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak laki-lakinya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Bla 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 bla. Intinya ada, oke? Terus di sini jelas sekali bahwa kitab ini diturunkan praktek poligami, oke? Ada lagi di Keluaran 21 ayat 10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetujuan dengan dia. Ada lagi Pak, di sini Pak, perjanjian baru. Matius 25 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baca tuh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Di antara bodoh dan 5 Tuh kan? Sama kan adalah bukti bahwa Nabi Isa pada zaman Nabi Isa praktik poligami yang juga terjadi dan bahkan menjadi hal yang sangat umum. Oke, ada juga udah dibahas tadi, udah dibahas tadi itu, woi. Intinya ada kan? Ada kan? Biarin mereka puas di situ. Nah, ya udah. Intinya ada di sini bahwa praktek-praktek poligami ya entahlah, pokoknya nggak ada tunjukkan sama saya apakah memang secara tegas dilarang dalam Injil. Buktinya banyak nabi-nabi kalian juga yang melakukan poligami. Oke, gitu aja Pak. Oke, baik. Sekarang saya kasih kesempatan ke Pak KC yang menjawab. Ya, kita mulai 3 menit. Pak Yusuf, bentar. Pak tadi dia bilang Isa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Isa ya? Yesus itu bukan Isa, Isa itu bukan Yesus ya? Iya, tadi dia bilang begitu. Pak, tolong dong yang video tadi saya Pak, yang itu Pak, sebentar ya Pak KC, saya minta maaf ya Pak KC, saya mohon maaf, saya ada kirim video. Itu tolong dibukain Pak, gitu. Sebentaran doang, nggak sampai 1 menit. Maaf ya Pak KC, saya minta maaf ya. Aduh, jangan kepahitannya Pak ya. Silakan. Lain kali Islam yang berbobot dong, masuk dong. Jangan Islam yang begini mah nggak ada ilmunya. Yang berbobot dikit, kayak nama Waloni datang tuh. Manahem Ali masuk, Manahem Ali. Di 7.30 Pak, gitu. Paling 2 menit doang ya Pak KC. Saya mohon maaf ya Pak KC. Jangan kepahitan sama saya ya, jangan dendam Pak KC, gitu. Pak Yusuf minta tolong dong. Ya, sebentar. Besok saya jangan di-blok ya. Video yang mana nih Pak? Video yang mana? Yang tadi saya ada kirim ke Ibu Karolin, ya Insan, Insan Mokoginda, ya sebentar ya. Oke. Lain kali menjadi semua orang basalah. 7.30. Iya. Abdul Somad masuk besok. Abdul Somad basalah munjir situ orang. Waloni kayak nama besok masuk ke sini. Manahem Ali. Ya saya ajak besok masuk ke sini. Ayo. Bentar Pak Abdul, Jangan dulu sama itu ya, jangan buru-buru ya. Bentar. Sama saya aja kalian masih keteteran ini. Ya. Bentar Pak Abdul, nanti kalau Pak Abdul, nanti kalau videonya video YouTube-nya Pak Yusuf habis, video Pak Yusuf habis. Iya, nanti Pak Abdul tolong ketawa 3 kali ya. Videonya habis tolong ketawa 3 kali. Ya. Ya, kita putar dulu videonya, menit ke berapa Pak? 7.30 Pak. 7.30. Pak Amin. Oke. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, Quranmu tidak sempurna, kata Ustaz. Pak Amin. Oke, kita putar ya. Oke. Kalau orang mempertahankan sama sekali Isa bukan Yesus, bukan Isa. Iya, karena ini Yesus yang dimaksud apakah Yahweh apa Elohim atau bukan? Bentar, Anda jangan potong dulu. Ya udah Pak kamu Umar. diam dulu. Diam dulu. Pak Umar jangan potong dulu. Ya iya beda kok.
Kalau yang dimaksud adalah Diam dulu, Elohim. diam dulu, diam. Stop. Umar, stop. Jangan potong dulu ya. Tolong jangan berdiskusi yang intelektual ya. Kita kan waktu Anda bicara tadi tidak ada yang potong. Ya, oke, kita putar dulu ini videonya. Karena ini Pak, pengakuan publik. Sebentar, ini Pak. Yesusnya. Umar, stop. Stop dulu Pak Umar, tolong tahan dulu ya supaya kita bisa dengar ini. Iya, beda orang. Oke, kita putar dulu. Stop Umar, stop. Diam kamu Umar, diam, tutup mulutmu. Ya, Pak Abdullah, stop dulu. Aduh. Yesaya 43 ayat 11, juru selamat hanya ada di Dia. Udah Pak, orang ini udah nggak niat Pak Yusuf, tolong ditaruh di back dulu, videonya udah habis, baru dinaikin lagi Pak Yusuf, gitu caranya. Diturunkan dulu. Turunkan dulu kayak teh celup, baru. Ya, oke. Kalau nggak bisa ikuti pembicaraan, kita turunkan dulu ya supaya pembicaraan kita menjadi jelas. Karena kita ini ditonton ribuan orang ini. Oke, kita putar ya, menit 7.20, coba 7.20. 30. Ya udah ya, oke. Ya, udah putar. Kalau orang mempertahankan sama sekali Isa bukan Yesus bukan Isa, berarti Quran kita tidak sempurna. Kita tidak punya kewajiban untuk berdakwah kepada orang non-Muslim. Udah Pak Yusuf. Pak Yusuf, udah. Pak Yusuf. Pak Abdullah, tolong ketawanya dong. 3 kali Pak Abdullah. Puji Tuhan, haleluya. Video ini. Yesus Kristus adalah Bisa Tuhan. saya bantah ya. Jadi kebiasaan ini. Belum giliran Anda. Video itu dari awal. Pak Kace dulu. Sahabat TV belum giliran Anda. Sabar ya, sabar. Belum giliran Anda. Nanti saya kasih giliran Anda ya. Oke. Kita kasih Pak Kace dulu tanggapi. Silakan Pak Kace. 3 menit. Haleluya. Baik. Pak Kace mau memberi pesan kepada sahabat TV dan Pak Hasan, tadi siapa lagi yang ada di sini? Pak Umar. Janganlah mengeraskan hatimu. Karena kalau kamu mengeraskan hati, kamu sendiri akan rugi. Kalian akan rugi. Kenapa? Katanya Al-Quran itu petunjuk dari Allah yang sempurna. Kenapa kalian mencari petunjuk selain dari Al-Quran? Ini perkat, ini kena kepala ini. Empoyongan. Ya. Di Al-Quran itu tidak ada keselamatan di dalam Muhammad. Ini paling keras pukulan bikin pusing. Tidak ada Muhammad menyelamatkan umat. Kenapa kalian ganti Al-Quran oleh hadis? Waduh, ini para ustadz nih. Empoyongan sekali pukul. Jangan kamu ganti dengan hadis, fikih, ijma, qiyas, apalagi tadi laut mati, laut hitam. Jangan diganti dengan cerita dongeng-dongeng itu. Wahai para pendengar yang mendengarkan live sekarang, ingat, Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Saudara mengikut Muhammad rugi total di akhirat. Ya, saya Islam dari kecil, 36 tahun mempelajari Al-Quran, tidak satu ayat pun Muhammad akan menyelamatkan. Kalau saudara memaksakan diri ngeyel ikut Muhammad, rugi di akhirat. Lihat aja para ustadz menggantikan Al-Quran dengan hadis, fikih, ijma, qiyas. Nanti fatwa MUI, segala macam. Ya, ini firman Tuhan diganti oleh hadis. Kenapa diganti oleh hadis? Karena mereka tahu. Di dalam Al-Quran ini ada surat jin. Ini dia, surat jin. Al-jin. Ada surat jin. Jin itu sebangsa setan. Makanya wajar kalau umat Islam poligami, membunuh. Karena memang ada pesan-pesan jin yang akan membawa ke neraka. Ingat, masih sedikit lagi 37 detik ya. Surat 7 Al-A'raf, ayat yang ke-179. Isi neraka itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Jangan sampai sahabat TV termasuk itu. Jangan sampai Pak Umar termasuk di situ. Jangan sampai Pak siapa tadi satu lagi terbawa di situ. Ingat,
Itu pesan Muhammad Kace malam ini buat penonton, pendengar semuanya. Haleluya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, sekarang kita kasih kepada sahabat TV untuk menyampaikan. Mohon dulu tolong ketawanya 3 kali lagi dong. Thank you. Aduh, haleluya. Oke. Baik, Pak. Kalau kita lihat dari apa yang silakan, disampaikan oleh Pak KC, ya. Ya. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan sama Pak KC ini tidak melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang konsep keselamatan itu sangat banyak sekali. Kita bisa melihat di dalam surat kedua ayat ke-25, kemudian di dalam surat ketiga ayat ke-14 sampai dengan ke-21, kemudian surat ketiga ayat 133, banyak lagi tentang konsep keselamatan di dalam Islam itu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak KC ini adalah kegagalan paham dan kebodohannya terhadap Al-Quran. Kenapa saya katakan kebodohan? Bisa saudara pemirsa yang ada di rumah bisa melihat bagaimana kualitas Pak KC ini ketika berdebat dengan para debater Muslim. Ya, jadi ketika apa yang disampaikan oleh Pak KC ini terhadap ayat Al-Quran itu semakin menunjukkan kebodohannya terhadap ayat Al-Quran. Ya, jadi saya mohon maaf mengapa saya katakan kebodohan ini nyata bisa dilihat di debater Muslim ketika menanggapi secara live ya, dan juga secara open apa yang sudah dialami ya, debat yang sudah dijalani oleh Pak KC ini. Ngaji aja nggak paham ya, apalagi untuk mengkaji tentang Al-Quran ya. Bisa dibuktikan perkataan saya ini. Kemudian saya akan tunjukkan lagi tentang Pak Sahabat TV sebentar ya, waktunya masih kita tahan ini supaya waktu Anda berbicara tidak kita kurangi ya. Jadi kalau Anda menyebutkan surah 2 ayat berapa itu tolong dibacakan, karena kalau cuman bilang surah 3 ayat 2. Begini ya itu kan tidak jelas. Tolong dibacakan supaya orang bisa dengar apa benar keterangan Anda bahwa itu memang surat menyelamatkan. Coba Anda bacakan tadi apa yang Anda sebutkan. Oke, waktu kita jalankan. Saya akan bacakan di dalam surat kedua ayat ke-25. Di sana dikatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wahum fiha khalidun. Ya, bisa dilihat itu referensinya. Apa artinya? Silakan Pak KC buka terjemahannya. Pasti Pak KC juga punya Al-Quran kan? Silakan buka terjemahan ayat itu. Kemudian bisa lagi dilihat di dalam referensi di dalam surat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman, bukan yang berislam. Dengerin. Sampaikanlah berita gembira kepada yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Tidak ada kata orang Islam di situ. Orang beriman kepada Yesus itu yang akan menerima nanti di akhirat. Orang yang beriman itu, ya Pak KC, ya Pak KC ini sudah gagal dalam memahami Al-Quran. Yang namanya orang yang beriman itu adalah orang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhannya. Bayangkan apa definisi dari mengikuti? Menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Yesus dan juga seluruh para rasul. Jangan mempersekutukan dia, jangan menyembah selain Allah, jangan menyembah selain Tuhannya Yesus. Tetapi apa yang sudah kalian lakukan adalah mempersekutukan dia. Artinya kalian tidak beriman dengan hal itu. Makanya kelak kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ya, kemudian bisa dilihat lagi di dalam surat ketiga ayat 133. Silakan dibuka. Ya, baik. Jadi Anda sudah salah dalam definisikan arti kata beriman itu. Saya buka. Ya. Anda yang justru yang salah melakukan perintah Allah, padahal itu perintah agama. Contoh, sholat 5 waktu itu perintah agama Islam. As-sholatu imadudin, sholat itu tiang agama Islam. Itu kan Anda menganggap perintah Allah. Ini di sini aja Anda udah gagal. Sholat itu bukan menyembah Allah, tapi mendirikan tiang agama. Begitu sahabat TV. Jangan Anda menganggap gagal. Anda belum tahu sholat sebenarnya. Sholat yang sebenarnya seperti apa sih? Anda belum ngerti sholat. Itu aja, ya. Sholat yang sebenarnya itu apakah harus diikuti seperti sholat dari definisi Pak KC?
Ya, bukan seperti itu. Anda ingin misi Anda adalah untuk membodohi para pemirsa yang ada di rumah. Ini adalah misi Anda, karena jika Anda berhenti dari misi ini, maka Anda tidak lagi mendapat suntikan dari dana gereja. Maka inilah misi Anda. Saya bisa memahami ini. Tetapi jangan membodohi para pemirsa yang ada di rumah. Ya. Tidak ada gereja yang membayar saya. Nah, gereja itu jadi sebuah bangunan. Masalah definisi sholat, ya. Ya, ketika kami di dalam sholat selalu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Makanya kami selalu mendirikan sholat itu. Mendirikan sholat itu definisinya lebih panjang lagi, Pak Kace. Ya, ketika habis, Pak. Udah bagian saya dulu, nanti separuh-separuh dengan dia. Begini, sholat, tentang sholat soalnya. 1 menit saya Pak Yusuf boleh? Sebentar Pak, Pak Abdullah, sebentar Pak. Begini. Oke Pak Kace, tanggapi dulu. Silakan. Bagaimana di sini ini sudah keluar dari topik. Kita tadi kan topiknya tentang pernikahan ini ya, pernikahan Yesus. Tadi saya sudah sampaikan ini biar dibahas dulu sholat, biar tahu publik. Sebentar, tolong diam semua dulu. Jadi ini kan tadi Bapak sudah bicara juga, Bapak menanggapi tentang soal keselamatan, ya. Dan saya tidak memotong waktu Anda pada saat Pak Kace berbicara, kan juga saya hentikan timer. Nah, oke, saya beri kesempatan kepada Pak Kace untuk menanggapi dulu, karena Anda tadi juga sudah bicara tentang masalah keselamatan, ya. Makanya saya kasih kesempatan sekarang kepada Pak Kace. Silakan Pak Kace. Baik, begini Pak sahabat TV. Jadi sholat yang Anda bangun itu hanya mendirikan tiang agama, bukan menyembah Allah. Apa dasar dalilnya Muhammad Kace mengatakan sholat itu tiang agama? As-sholatu imadudin, sholat itu tiang agama. Anda itu melakukan sholat 5 waktu itu bukan mendirikan agama, mendirikan sholat, tapi Anda mendirikan diri Anda sendiri sehari semalam 5 kali, bukan mendirikan sholat. Orang yang berdiri sholatnya itu adalah yang begini nih, sholat ya, as-sholatu aqimus sholah, dirikanlah sholat. Terus kalimat berikutnya, inna sholata tanha anil pasai wa munkar. Sesungguhnya sholatmu itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dengar, sesungguhnya sholatmu itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, bukan tunggang-tunging. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu orang akan berdiri sholatnya. Begitu. Anda belum mengerti apa itu definisi sholat? Sholat itu adalah doa. Kalau orang berdoa bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu doa. Oke. Tentang keselamatan. Anda mengaku Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah pedoman. Tetapi kenapa kamu tidak mengikuti yang ditunjuk oleh Allah? Siapa contohnya? Yang ditunjuk oleh Allah adalah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Kenapa Anda mengikuti Muhammad bin Abdullah? Muhammad bin Abdullah tidak ada tertulis di Al-Quran. Kalau Anda mengatakan Muhammad Kace fitnah, buktikan ayatnya. Apakah ada nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran? Apakah ada nama Muhammad akan menyelamatkan umatnya di Al-Quran? Silakan Anda buktikan ayatnya. Kalau tidak menemukan, Anda selamat malam ini berpikir. Jangan Anda bangga dengan Muhammad bin Abdullah, padahal tidak ada di Al-Quran. Cuma bangga katanya, kata Ustadz, yang tidak ada di Al-Quran, jangan diada-adakan. Hati-hati terkecoh dengan ayat setan. Hati-hati terkecoh dengan ayat jin. Karena di Al-Quran ada surat Al-Jin. Surat jin, surat Khodam. Anda bisa terkecoh dengan ajakan jin. Makanya di surat ini ingat. Surat 7 ayat 179 di situ dikatakan di neraka itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Itu ada ayatnya saya berbicara. Ya. Mantap. Jangan mau kamu jadi pengikut jin. Paham ya?
Muhammad sering mengislamkan jin. Udah, terima kasih. Pak Aceh, cukup waktunya. Oke, sekarang kita kasih kesempatan kepada sahabat TV lagi untuk memberikan keterangan atau menyangga. Tapi kita sekarang ini kita balik kepada topik ya, kepada poligami ya. Karena tadi itu Anda sudah menjawab keluar dari ini, jadi saya kasih kesempatan Pak Aceh untuk mengklirkan. Sekarang kita kembali kepada topik ya. Kita kembali kepada topik, Anda bicara tentang poligami dan nanti yang akan menanggapi Pak Corpus One. Silakan. Silakan sahabat TV. Baik. Rasanya kalau masalah poligami ya, saya sudah buktikan tadi dari referensi-referensi yang sudah saya sampaikan dari sumber-sumber eksternal ya, bahwa bukti-bukti bahwa Yesus itu menikah dan juga poligami. Jadi ketika ada ayat Al-Quran, ya ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa indikasi bahwa seluruh para rasul itu menikah, ternyata dibuktikan juga dengan penemuan pakar dengan bukti-bukti arkeolog bahwa Yesus itu juga menikah. Ya, jadi itu ya, itu buktinya. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak KC, ya bahwa kami harus mengikuti Yesus. Ini yang disalahpahami oleh Pak KC. Ternyata di dalam Al-Quran, Yesus itu mengatakan ya akan datang Rasul sesudahnya yang namanya Ahmad. Bisa dilihat di dalam surat ke-61 ayat ke-6. Kita juga bisa lihat di dalam indikasinya di dalam Injil Yohanes, ya bahwa Yesus itu mengindikasikan akan kedatangan orang lain sesudah dirinya. Jadi kita bisa lihat bagaimana ketika apa yang disampaikan oleh utusan Tuhan terakhir ini, ya itulah yang harus diikuti. Yesus mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Jadi apa yang sudah didengar oleh Nabi Muhammad, itu adalah wahyu. Kita bisa lihat bahwa Nabi Muhammad bukanlah saksi mata, termasuk ketika Nabi Muhammad mengatakan lewat wahyu bahwa Yesus tidak mati di palang salib, ya itu juga dibuktikan dari penelitian para pakar bahwa Yesus tidaklah mati di palang salib. Ya ketika Yesus tidak mati di palang salib, artinya konsep keselamatan yang selama ini diimani itu adalah suatu kepalsuan. Ya, nah jadi bukti-bukti ini sekali lagi sudah menunjukkan ya bahwa Yesus itu tidaklah mati di palang salib. Ketika kita lihat di dalam referensi di dalam Lukas tadi, itu jelas-jelas ya apa yang disampaikan oleh Yesus ini bertentangan dengan apa yang diimani oleh umat Kristen. Umat Kristen mengatakan Yesus itu bangkit dalam makhluk roh, Yesus mengatakan bahwa dia bukan roh, ya. Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan dan bukan Tuhan, kalian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang hari kiamat, kalian mengatakan TV. Ya, Anda ini dikasih tahu kita balik ke topik, tapi mutar-mutar kemana-mana. Ya, sudah bilang kita balik ke tadi topik. saya sudah sampaikan ke topiknya. Tadi saya sudah sampaikan topiknya ya, bahwa saya sudah buktikan dari penemuan arkeolog bahwa Yesus itu menikah bahkan juga poligami. Ya, jadi mau bukti apa lagi Pak Yusuf? Sebentar, sahabat TV. Mau bukti apa lagi Pak Yusuf? Kan sudah dari tadi saya bilang, kalau Anda mau membuktikan itu berdasarkan kitab, berdasarkan Pak Yusuf, iman. tadi saya sudah jelaskan ya. Ya, saya sudah jelaskan tadi kitab Al-Quran itu bukanlah buku referensi tentang kehidupan biografi seseorang yang mencatat dari lahir kemudian sampai matinya. Al-Quran bukan seperti itu, Pak. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan. Gini, kalau Anda tidak bisa membuktikan, jawab aja. Kalau tidak bisa membuktikan berdasarkan ayat dari sebentar, saya sudah Anda dengar dulu. Ya, Pak Yusuf. Enggak, sebentar. Saya minta pembuktiannya dari ayat Al-Quran. Anda bilang Al-Quran itu bukan buku Pak Yusuf, yang bisa membuktikan. Nampaknya begini Pak Yusuf ya. Nampaknya di sini saya sudah merasa apa ya? Ini bukti-bukti yang sudah saya sampaikan sesungguhnya sudah sangat jelas. Jadi ini hanya ingin dipaksakan melihat Al-Quran dari kacamata Alkitab, itu selamanya akan keliru Pak Yusuf. Bukan begitu. Yang jelas itu seperti saya nih tadi yang mengatakan orang yang akan masuk neraka jahanam itu diterangkan oleh surat 7 Al-A'raf ayat 179. Orang yang akan masuk neraka itu jin dan manusia. Nah seperti itu baru jelas. Sebutkan ayatnya, suratnya. Jangan Anda sudah sempurna Al-Quran. Jangan begitu. Al-Quran itu beberapa ayat.
Sebutkan lebih spesifik Pak KC, lagi. Pak KC, coba Anda lihat di dalam surat 72, surat jin yang Anda selalu bangga-banggakan itu, Anda hanya baca ayat demi ayat. Coba Anda baca sampai habis ayat itu, yang juga memberantas keimanan Kristen. Saya dulu pengen kaya. Anda itu tidak dulu baca pengen ayat kaya, itu baca sampai surat habis. jin. Semalam ini 100 kali. Nih Pak Mantap TV, saya ini dulu waktu pengen kaya sebelum percaya Yesus, saya baca surat jin sampai habis. Jangan kamu bilang satu ayat, kan sudah saya sebutkan dari tadi. Anda nggak mau baca ya, Anda baca tapi bacaan Quran aja hancur-hancuran. Ya, tadi Anda baca makhrajnya tidak pas itu membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Bagaimana Anda mengaku pakar Al-Quran, Pak KC? Oke, sahabat TV. Memalukan. Sahabat TV, dari tadi saya minta kita kembali ke topik. Pak Yusuf, rasanya begini Pak Yusuf, saya sudah terima kasih ya sudah dipersilakan masuk karena saya di sini sudah membuktikan ya, saya rasa saya sudah membuktikan bahwa Yesus itu menikah ya. Sekali lagi saya sudah jelaskan tadi apa yang bahwa Anda Al-Quran itu adalah buktikan? Sahabat TV, apa yang Anda buktikan? Bukan bukti kebenaran. Jadi ketika saya sudah buktikan dari ayat Al-Quran bahwa Yesus tidaklah bahwa Yesus itu seluruh para rasul itu menikah. Saya sudah buktikan dari referensi lain bahwa Yesus itu menikah. Itu saja Pak Yusuf. Oke, terima kasih. Pak Yusuf izinkan saya ngobrol sebentar ya. Pak Yusuf izinkan saya. Ini bagian saya, tapi jangan gunakan waktu. Pak Sahabat TV izin bertanya, Bapak mengenal begini. Pak Sahabat TV saya bicara dulu, boleh bertanya dulu ke Anda, boleh? Gini Pak, boleh tidak? Sebentar. Jadi boleh begini, tidak saya bertanya saya ingin sampaikan. Saya ingin sampaikan. Sahabat TV diam dulu. Sahabat TV diam dulu. Sahabat TV diam dulu. Mau ditanya kamu. Sahabat TV sebentar. Boleh nggak saya bertanya kepada Anda? Begini. Boleh. Saya ingin jika ingin membahas ya, jika ingin berdebat dengan Sahabat saya. TV, mau ditanya kamu. Diam. Sahabat TV mau ditanya kamu. Silakan Pak. Ya, sebentar. Silakan ditanya Pak. Silakan. Pak Yusuf, begini ya. Jadi saya ingin diam dulu. Jika ada yang diam dulu. Berdebat dengan saya, ya saya tantang untuk berdebat tentang Sahabat TV diam dulu. Keselamatan ini, topik keselamatan diam ini. dulu Pak. Ya, nanti saya kasih kesempatan Anda bicara sebentar. Diam dulu. Ya, apa yang mau ditanyakan? Oke, silakan ditanyakan Pak. Ya. Apakah semua tulisan-tulisan yang disebut hadis di bumi ini itu berlaku atau bersifat sahih atau ada yang tidak sahih? Itu saja. Jawab singkat saja. Karena saya punya pertanyaan lagi untuk itu. Itu saja. Iya. Enggak, kalau punya pertanyaan lagi, nanti saja tantang saya debat di mana saja, di channel siapa saja. Aduh. Jangan merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Jawab aja kamu, jangan ini. Jawab saja. Kalau saya menjawab, oke saya menjawab. Bahwa hadis itu ada bisa diklasifikasikan, ada yang mutawatir, ada yang hasan, ya, ada juga yang sifatnya mutawatir dan juga hasan. Nah, saudaraku semuanya, terus terang saya sendiri ya secara pribadi mendengarkan perdebatan orang ini, adrenalin saya juga ikut naik ya. Jadi terbawa emosi juga mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang ini yang begitu bobrok dan tidak fair ya dalam melakukan debat atau diskusi ini. Dan yang pertama yang perlu saya tanggapi di sini, saya sangat mengapresiasi terhadap saudara kita yaitu sahabat TV ya, yang mulai dari awal diskusi sampai akhir diskusi tetap bertahan ya, menunjukkan benar-benar seorang petarung kesatria ya. Saya ucapkan selamat untuk perjuangan beliau ya. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan si Yusuf Manubulunya yang bertindak sebagai wasit ya, tetapi sangat kontroversial ya di dalam membagi atau memberi keadilan terhadap orang yang berbicara ya. Soalnya kalau kita perhatikan dari tadi ketika MKC melenceng dari topik yaitu tentang poligami, itu akan didiamkan oleh Yusuf Manubulu.
Namun ketika saudara muslim kita yang kemudian menanggapi atas pelencengan yang dilakukan orang-orang tersebut, malahan selalu ditegur dan diperingati ya dengan keras. Kemudian yang ketiga, saya melihat si Kaci ini perkataannya selalu berlawanan ya. Di sisi lain dia mengatakan Al-Quran adalah firman Allah yang benar, namun di sisi lain dia meminta ayat yang tidak ada di dalam Al-Quran ya, dan juga selalu mengulang-ulangi masalah bahwa tidak ada keselamatan pada Nabi Muhammad dan juga tidak ada nama Muhammad bin Abdullah dalam Al-Quran. Nah, kalau ini kita balik untuk padanannya, kita tentu harus meminta ayat di dalam biblos mereka ya, tunjukkan perkataan Yesus yang mengakui dia adalah Tuhan dan menyuruh menyembah dia. Nah, itulah padanannya kira-kira ya. Kemudian dalam keyakinan mereka ya, yang melarang atau tidak memperbolehkan poligami, itu artinya sekaligus membuktikan bahwa Tuhan mereka itu tidak maha kuasa ya, dan tidak maha tahu, padahal Tuhan adalah pencipta ya. Dan kalau menurut pemahaman dan keyakinan mereka, berarti Tuhannya tidak mengetahui karakter ya, kemudian juga kebutuhan makhluk yang sudah diciptakannya. Sangat berbeda dengan di Islam ya, bahwa sebenarnya masalah poligami itu di dalam Al-Quran itu menandakan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu mengerti dan maha tahu ya atas makhluk yang sudah diciptakan, yaitu manusia. Itu makanya ada ayat tentang poligami di dalam Al-Quran, tetapi jangan salah arti terlebih dahulu ya, atau salah kaprah seperti yang sering kita dengar dari umat Kristen ini, yang menuduh atau memandang sesuatu yang negatif terhadap ayat poligami yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Kenapa mereka mengatakan bahwa poligami itu buruk? Itu karena mereka memotong ayat dari yang seharusnya dibaca secara lengkap ya, cuma mereka potong hanya yang berbunyi fankihu matobolakum minan nisa'i, yang artinya nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4 ya. Padahal ayatnya yang lengkapnya tidak seperti demikian ya. Kalau bunyi ayat lengkapnya ialah wa in kiftum ala tuqsitu fil yatama nisa'i fankihu matobalakum minan raba'a ya, yang artinya apabila engkau ingin menyayangi anak yatim, silakan kawinilah perempuan-perempuan itu. Nah, di sini yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk menyayangi anak-anak yatim atau menyantuni anak yatim ya, bukan perintah untuk kawin. Jadi harus bisa membedakan mana yang perintah, mana yang boleh ya, karena dua hal itu sangat berbeda ya, perintah dengan dibolehkan. Nah, kenapa Allah berfirman seperti itu? Karena waktu zamannya Rasulullah itu adalah zaman perang ya, zaman perang, maka otomatis kalau yang namanya perang itu sudah dipastikan banyak yang meninggal para laki-laki ya, yang tentunya akan meninggalkan istri dan anak-anak yatim yang kehilangan bapaknya ya. Nah, itulah tandanya Allah tersebut maha tahu dan maha kuasa, karena sudah bisa mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana solusi untuk hamba-hambanya, maka itulah solusi yang diberikan ya. Kalau tidak seperti itu, terus siapa kira-kira yang akan menyantuni anak-anak yatim tersebut, kemudian juga menafkahi para janda tersebut ya. Kemudian juga faktor
kalau zaman dahulu para nabi itu menikah adalah tujuannya untuk meneruskan keturunan ya. Jadi umumnya para nabi itu mempunyai istri lebih dari satu. Kemudian kalau kita memandang hal tersebut dengan kacamata zaman sekarang, itu sudah tidak bisa disamakan ya, karena sekarang memang sudah ada perjuangan gender ya. Dan pada zaman Nabi tersebut belum ada lagi yang namanya yayasan yatim piatu dan departemen sosial seperti sekarang. Maka itulah solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi artinya tujuannya bukan untuk nikah ya, tetapi untuk menyantuni anak yatim dan janda. Nah, ini khusus saya tujukan untuk umat Kristen ini supaya dipahami ya, supaya jangan lagi memandang poligami tersebut suatu hal yang negatif ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.